Oke, opening sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih sehat walafiat. Di JCC malam hari ini kita akan berdiskusi lintas agama. Ada teman-teman kita dari saudara Kristen, ada Bro Herdi, Bro Tom, Bro Jose, berdiskusi dengan tim Muslim, ada Ustadz Juma, Ustadz Sugi, dan Ustadz Tahta. Topik malam hari ini yang dibahas adalah apakah nama atau kata Allah itu generic name atau proper name. Dengan bahasan tentu yang edukatif, by data, dan tidak cenderung terlalu teologis karena ini bersifat kata yang akan mau dibahas sumber dan latar belakangnya dan penggunaannya seperti apa. Nanti disuguhkan oleh ada timer 40 menit masing-masing tim. Tadi diberi kesempatan kepada moderator untuk menunjuk tim siapa yang memulai untuk open statement. Untuk itu moderator memberikan penghormatan kepada tim tamu kita, saudara kita. Silakan untuk tim Kristen dulu yang memulai dengan topik yang telah disepakati. Silakan. Silakan Bro Herdi. Duluan aja Bro. Nanti saya nyambung. Oke, saya duluan ya. Kata Allah ya dalam ini apakah ini proper name atau memang generic name atau memang sebutan gelar saja gitu. Dalam beberapa hal kalau dalam percakapan biasa-biasa saja kan biasa kita bilang kalau di dalam Alkitab itu dikatakan Tuhan Allah kan gitu ya. Tuhan, Adonai, Yahweh itu Yahweh, Elohim gitu ya. Adonai, Yahweh, Elohim itu biasa di ini. Kalau Yahweh ini biasanya nggak disebut karena itu Yod-Heh-Vav-Heh, biasanya tetap disebut Adonai gitu. Nah, kita ini sekarang berbicara tentang Allah. Kalau di dalam Bible sendiri penerjemahan Elohim itu selalu diterjemahkan ke Arabik itu Allah. Kalau ke bahasa Indonesia karena memang kamus bahasa Indonesia menggunakan kata Allah untuk sesembahan, ya jadi kita terjemahkan ke kata Allah. Jadi Elohim ini memang suatu nama juga, tetapi itu adalah generic name yang umum yang sudah dikenal dalam konsep di luar Kristen atau di luar Ibrani juga seperti itu. Oke, itu aja pendapat saya, premis saya pertama. Silakan Bro Herdi. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang kita bahas tema ya, yaitu apakah Allah itu adalah proper name. Ya, jadi kita harus bedakan ya bahasa Indonesia atau bahasa yang sudah dijadikan bahasa Indonesia dengan bahasa penyebutan Arab. Jadi itu kita harus bisa membedakan karena dalam penyebutan ada perbedaan. Kami menyebutnya itu Allah ya. Nanti kita uraikan ke depannya seperti apa abjad-abjadnya gimana nanti kita jelaskan. Tetapi di sini kita sudah menjadi membahasakan Allah dalam bahasa sehari-hari kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, dalam sejarahnya mungkin sebentar kita akan buktikan bahwa Allah itu sudah digunakan, kata Allah itu sudah digunakan jauh sebelum Islam ada. Jadi klaim di sini kan kawan-kawan mengklaim bahwa Allah itu sebagai proper name. Nah, oke, nanti kita akan buktikan bahwa Allah itu sudah digunakan sebelum Islam ada dengan contoh-contoh bukti-bukti Kristen ya di zaman di Arab, bukan di zaman ya. Di Arab yang sebelum Islam hadir sudah menggunakan kata Allah. Tentu ada asal muasalnya dari mana mereka menemukan kata Allah, karena memang sejarahnya bahwa kekristenan di Arab dahulu sebelum pra-Islam menerjemahkan kata Allah itu dari banyak
kata dari kata Aramaik maupun Ibrani dari Eloah, Elaha, ya, dari Elohim, El, itu semua diterjemahkan ke dalam Allah di dalam kekristenan Arab, dan itu dibawa juga ke dalam kekristenan Indonesia sebagai gelar yang sama yang diartikan sebagai Allah juga, yaitu merujuk kepada Eloah, Elohim, Elaha, El, ya. Nah, hal seperti ini yang dipermasalahkan oleh kawan-kawan Muslim yang mengatakan bahwa itu adalah hak milik, ya, hak milik kawan-kawan Muslim karena Tuhannya bernama Allah, ya, dalam hal ini Allah. Nah, mungkin secara penyebutan berbeda ya, tetapi oke lah, karena di sini mungkin kawan-kawan Muslim merasa terganggu, tetapi ketergangguan kawan-kawan Muslim ini harus tahu latar belakangnya. Jangan hanya kami terasa terganggu, tidak seperti itu. Jadi kita debatkan di sini supaya kita bisa tahu itu sejarah awal mulanya itu siapa yang menyebut itu, ya kan? Nah, saya tidak perlu bawa data berjibun ya. Saya cukup membawakan data bahwa sebelum Muhammad lahir bahwa ada ayahnya yang namanya Abdullah, atau bisa diartikan itu abdi Allah. Nah, itu membuktikan bahwa kata Allah itu sudah eksis sebelum Muhammad menjadi nabi. Bahkan Muhammad sebelum lahir sudah eksis kata Allah. Nah, di dalam padanan-padanan kata Allah di situ banyak varian. Ada orang-orang Quraisy memiliki banyak Allah. Makanya itu sejarahnya Quraisy itu menyebut Allah itu bukan proper name. Orang-orang Quraisy menyebut itu, contoh seperti Amanah Alata Alusa, ya. Nah, itu ada banyak. Jadi saya tidak perlu jabarkan begitu banyak data-data. Cukup kita data-data itu ada tersedia di dalam Quran. Kawan-kawan bisa mengerti sendiri seperti apa pemahaman kata Allah sebelum Muhammad, ya. Intinya kata Allah sebelum Muhammad itu bukanlah proper name. Kata Allah itu merujuk kepada sesuatu yang mereka sembah atau sesuatu yang mereka hormati, seperti itu pemahaman kata Allah sebelum Muhammad. Nah, di sini yang menjadi perbincangan ketika Muhammad ada, lalu dia besar, lalu dia menjadi nabi, lalu dia menyatakan Allah itu adalah proper name, disitulah letak masalahnya. Bro Jose, ada yang mau ditambahkan, bro? Halo? Udah, sorry, lanjut aja dulu, udah lama kita. Oke. Silakan teman Muslim. Oke, lanjut dulu gitu, bro. Silakan. Oke, stop dulu. Timer untuk teman Kristen di stop. Saya persilakan ke tim Muslim. Waktu berjalan setelah ada yang mulai bicara. Silakan. Oke, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kita malam ini membahas tentang Allah. Allah itu nama ataupun gelar, ya. Mari kita buktikan bersama-sama berdasarkan data yang ada. Untuk melihat Allah ini gelar atau nama, kita kembalikan dahulu kepada bahasa aslinya. Ya, tidak bisa kita melepas dari bahasa aslinya, tidak bisa. Dalam bahasa aslinya Allah itu adalah nama, ya, baik itu Kristen ataupun Islam. Di dalam orang Arab sendiri sana mengatakan Allah itu nama. Hal ini bisa kita lihat di dalam Wikipedia, ya. Kata Allah itu digunakan oleh umat Muslim untuk menyebut nama Tuhan dalam Islam, ya. Namun telah digunakan oleh orang Arab Kristen sejak masa pra-Islam. Umat Kristen Arab yang ikut memakai kata Allah juga menyebut sebagai nama suatu sosok ilahi. Ini seperti yang dituangkan rohaniawan Katolik dalam kamus yang mereka tulis. Seorang misionaris dan profesor Kristen Syria, Kolek, juga menyatakan hal serupa. Allah itu adalah nama. Kalau mau lihat referensinya, ada juga. Bentar, saya tengokkan referensinya, ya. Itu seperti yang tertulis di dalam Kamus Al-Yusuf Fr. Louis Ma'luf Al-Yasui, Br. Bernard Totelini, Kamus Al-Munjid Filogol wa A'lam, halaman 16, nama suatu zat yang maha ada, yang menjadikan segalanya ada.
Ya, bahkan bangsa Arab sendiri sebelum pra-Islam dia tidak pernah menyebut Allah itu sebagai nama. Walaupun mereka memiliki 360 berhala, tidak satu pun nama berhala itu namanya Allah. Tidak satu pun. Anda bisa cek di mana ada berhala namanya Allah. Ya, tidak ada. Kemudian bagi orang Islam sendiri sangat jelas dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini saja kita sudah bisa melihat Bismi dengan menyebut nama siapa Allah. Ar-Rahman sifatnya, Ar-Rahim sifatnya. Jadi jelas sekali umat Islam juga menyebut itu nama. Orang Kristen pra-Islam juga menyebut itu nama. Ya, itu data-datanya jelas sekali. Monggo yang lain silahkan. Tata, cepat disambut. Saya tambahkan sedikit, Bang. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan tentang hal ini ya dalam surah Al-Isra ayat 110. Qul Allah awi da'ur rahman. Jadi di sini perintahnya adalah serulah Allah atau panggillah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nah, Allah di sini itu jelas adalah nama daripada hakikat pencipta. Jadi ini adalah propernoun. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa orang-orang terdahulu menggunakan kata Allah, ya betul. Jadi kata Allah adalah kata untuk menyebut Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi nama ini sudah dipakai jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu hadir pada masanya. Jadi agama Semitik, Yahudi, Nasrani, Islam itu berasal dari rumpun Sem. Sehingga mereka memiliki suatu akar kata yang sama. Jadi ketika umat Islam memahami bahwa Allah menyatakan diri bukan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi menyatakan diri kepada seluruh nabi-nabi dengan menyatakan siapa namanya, maka umat Islam memahami bahwa Allah itu sudah menyatakan namanya kepada seluruh para nabi. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Jadi Allah sudah menyatakan diri bahwa tiada Tuhan selain dirinya. Dan kemudian dirinya itu adalah Allah. Contoh misalnya ketika dia datang kepada Nabi Musa, innani anallah. Dia menyatakan diri dengan menggunakan kata Allah di sana. La ilaha illa ana fa'budu. Ya, fa'budni wa aqimis salata lizikri. Jadi ini fakta bahwa 1400 tahun silam nama Allah itu sudah disebut, dan kemudian sebelum itu orang-orang terdahulu juga menyebut nama Allah ini. Nah, kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Hisugi tadi barusan itu betul bahwa tidak ada satupun sembahan yang dipanggil Allah atau disebut Allah pada masa sebelum Islam. Nggak ada itu. Nggak ada berhala-berhala disebut Allah. Ketika sahabat saya mengatakan bahwa Al-Lata dan Al-Uzza, nah itu pahami dulu. Afara'aitumul Lata wal Uzza itu tidak merujuk kepada Allah. Wa manata tsalitsal ukhra itu tidak merujuk kepada Allah. Tapi dituduhkan berhala-berhala ini adalah anak daripada Allah itu sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi adapun orang Kristen Arab yang menyebut nama Allah, itu karena mereka paham betul bahwa para nabi-nabi terdahulu memang menyatakan diri dengan menggunakan nama Allah. Kalau tidak, dari mana mereka tahu nama Allah? Sama dengan Abdullah. Dari mana kemudian Abdullah ini mengambil kata Allah? Itu disebabkan karena mereka paham bahwa nenek moyang mereka diajarkan bahwa pencipta langit dan bumi itu datang dengan menyatakan diri dengan nama Allah. Demikian sementara. Silakan. Om dulu. Ya, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama saya jelaskan dalil dulu bahwa di dalam Islam Allah itu ya nama pribadi, bukan sebutan. Ya. Dalilnya di dalam Islam walafdul jalalah wa huwa Allah. Ilmu ala datil khaliqi azza wajalla tafrudu bihi subhanahu wa la yutlaq wa la ghairihi wa la yusyariku fihi ahadun. Jadi lafaz jalalah, ya ini Allah, adalah alam, nama atas zat pencipta azza wa jalla. Hanya dia sendiri yang memiliki nama ini. Maha suci dia dan tidak dikaitkan kepada selain dia.
dan tidak ada sekutu baginya. Begitu juga dalam tafsir At-Tabari, qala Abu Ja'far wa amma ta'wilu qauluhu Allah fa innahu ala ma'na ma ruwiya lana min Abdullah bin Abbas huwa alladhi ya'lihu kulla syai'in wa ya'buduhu kulla khalqin. Abu Ja'far berkata, adapun takwil firman Allah, maka sesungguhnya kalimat itu pada makna yang telah diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Abbas, dialah yang sedang diibadahi. Setiap sesuatu ibadah kepadanya dan setiap ciptaan berbakti kepadanya. Begitu dalam tafsir Al-Muyassar, Allah ilmu ala dzati Rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'bud bihaqqin duna siwahu wa huwa akhassu asma'ullah ta'ala wa la yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Allah adalah nama merujuk pada Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala yang diibadahi dengan hak, tiada yang lain selain dia, dan dia nama itu paling spesial di antara nama-nama Allah. Karena Allah itu sama seperti apa? Orang-orang Yahudi. Ada nama pribadi, ada sebutan. Nah, kalau Allah dalam Islam itu nama pribadi sudah, nama. Sedangkan sebutan seperti Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudus, ya, Asmaul Husna, itu sebutan. Kalau Allah itu nama pribadi. Sama seperti Yahudi, ada Eloh, Elohim, Adonai, Yahweh, Al-Shaddai, gitu ya. Itu kan bukan nama, tapi sebutan. Nah, terus sejarah. Kenapa umat Islam itu sejak kapan nama Allah ini? Nah, di dalam Islam, Allah itu dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu diteruskan oleh putranya Ismail. Lalu diteruskan oleh Bani Jurhum. Lalu diteruskan oleh Bani Huja'ah. Maka di Bani Huja'ah inilah ada orang-orang penyembah berhala. Dianggap berhala itu adalah anak Allah. Makanya sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka tahu Tuhan yang benar itu Allah. Ya, bukan Lata Uzzamanat. Loh, kenapa mereka menyembah Lata Uzzamanat? Mereka menganggap itu anak Allah. Makanya ketika mereka ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Ketika mereka ditanya, coba sebelum Islam datang, mereka ditanya, orang-orang Quraisy, pagan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak akan menjawab berhala, enggak. Mereka menjawab Allah. Loh, dari mana nama Allah itu? Dari tadi. Nabi Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Sampai ke Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad diutus, dia tidak usah mengenalkan nama Allah. Wong dari dulu, dari zaman Ibrahim sudah kenal mereka itu. Nah, ini sudah data-data. Nah, sekarang umat Islam, Kristen, sebelum Islam pun, kenapa kok menyebut nama Allah? Ya itu sejarahnya. Makanya di dalam, misalnya ya, Arabic Bible Dictionary. Nah, Allah ismun khaliqun jami'il kainat. Begitu juga Al-Munjid. Munjid itu kamus terbesar, karangannya siapa? Pastur. Di situ juga Allah itu apa? Ismun datil wajibul wujud. Jadi yang menyebabkan segala sesuatu ada. Begitu juga dalam kamus Alkitab, Al-Muqaddas. Ini Injil yang berbahasa Arab. Allah itu apa? Allah hada ismun ilah khaliqun jami'il kainat. Sama, nama pribadi. Gitu ya. Antara Islam dengan orang Kristen sebelum Islam datang, Allah itu nama pribadi memang. Dari mana? Mulai dari Nabi Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Gitu sejarahnya, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, stop dulu tim Muslim. Oke, silakan ke tim Kristen. Monggo. Bro? Ya, saya share screen dulu ya. Oke, monggo. Jadi ketika kita mau cek soal kata Allah ini kan kita harus meneliti juga secara filologi, kan begitu. Nah, filologi ini kita akan mengecek satu persatu kapan mulai dipakai, semantiknya kayak bagaimana, etimologinya kayak bagaimana. Nah, ini coba saya share screen, mohon ditutup, ditahan dulu waktunya ya. Ya, silakan. Tapi saya nggak bisa ini, saya coba buka nggak bisa ya. Coba buka share screen dulu, sebentar. Oke, udah bisa. Coba ya. Setelah share screen berbicara, waktu jalan ya. Ingat ya. Timer. Sekarang jangan jalankan dulu. Tunggu bentar ya, tunggu bentar. Ini saya agak kesulitan ini. Soalnya saya ganti device tadi. Oke, saya ini aja, saya foto aja. Saya bisa share screen. Bentar ya.
Ya, nggak apa-apa. Santai aja, bro. Waktu di pause dulu ya, timer. Sorry, ini saya ganti tadi, jadi ini mungkin udah muncul ya. Saya Ya, foto udah. aja. Ya, timer berjalan. Jadi ini saya yang ringkas aja, tapi footnote-nya ada ya. Jadi sumbernya bisa kawan-kawan cek ya. Nah, asal mula kata Allah ya, bila dikaji dari sumber akar kata, kalimat yang diberikan kepada wujud yang tinggi dan maha kuasa dalam berbagai bahasa adalah diterima asal usulnya sama, terutama dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa. Jadi yang kata Allah ini sejajar dengan Deva, Theo, Dio, Dos, dan Do, serta Koda dan God. Ini bisa dilihat footnote-nya ya, Nurkolis Majid ya, Doktrin dan Peradaban. Jadi saya ngambil sumbernya dari situ. Nah, kalau kita mau cek lagi penggunaan kata Allah ini secara filologi, kan kita cek juga usagoginya, introduction-nya kapan mulai digunakan. Nah, ini masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu ketika Nabi Muhammad diutus merupakan ya kaum yang sudah mengenal kata Allah. Kata Allah sudah biasa digunakan oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Sebagai contoh adalah Abdullah. Ya, di situ kan ada kata Allah gitu ya, Abdu dan Allah ya, yang merupakan nama ayahanda Nabi Muhammad. Nah, kita masuk alinea kedua, kan tetapi keyakinan tentang Allah sudah ada pada masyarakat Arab ini pun keliru ya. Jadi kalau saya lompat ke bagian ketiga, ini sumber yang di atas ini dari Quraisy Shihab ya, wawasan Al-Quran. Kemudian sebenarnya ini sejajar ini pendapat Quraisy Shihab dengan Toshisukuo Isutsu. Konsep Allah juga sudah ada sejak masyarakat Arab Islam. Jadi dia bagi tiga ya. Paling pertama adalah konsep pagan. Jadi zaman jauh sebelum Islam sudah pagan, sudah menggunakan kata Allah. Kemudian kedua, orang-orang Yahudi dan Kristen zaman pra-Islam sudah menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan mereka sendiri. Di sini tentu saja Allah berarti Tuhan Injil. Ketiga, orang-orang Arab jahiliyah murni non-Kristen dan non-Yahudi mengambil konsep Tuhan Injil. Ya ini sebelum Islam masuk. Nah, ini tipan dari suku Isu. Nah, jadi Allah adalah kata dalam bahasa Arab yang berasal dari ini, pemadatan. Ia berarti Tuhan atau menyiratkan satu Tuhan secara linguistik. Ibrani dan bahasa Arab terkait dengan bahasa Semitik, dan istilah Arab Allah atau Al-Ilah terkait dengan bahasa Ibrani yang berarti Tuhan. Karena itu kita bisa pahami bahwa ya mungkin ini saya screen sudah jadi nanti saya ya. Di al merupakan pembahasan dari dua kata ya, al dan ilah gitu ya. Nah itu kutipannya itu dari apa ini? Tunggu sebentar ya. Saya mohon maaf nggak bisa tampilkan lagi. Saya screenshot kepotong. Dari Quraisy Shihab juga, wawasan Al-Quran tafsir tematik atas berbagai persoalan umat Bandung. Ya gitu kira-kira dulu untuk saya tampilkan beberapa literatur yang menjelaskan filologi kata Allah ini. Silakan Ferdi. Ditutup screen-nya dulu. Timer dimunculkan lagi. Lanjut Bro Herdi. Bro Jose. Ya, terima kasih. Jadi memang sebentar timer, sebentar ya. Oke, lanjut. Ya, jadi memang saya juga membaca beberapa literatur yang termasuk tadi kan jelas ya ditulis oleh Quraisy Shihab ya, berarti kan dari kalangan Muslim ya. Demikian juga di luar negeri ada yang namanya Reza Aslan. Dia itu ya seorang Muslim, orang Iran Amerika ya. Dia juga menulis dalam bukunya yang berjudul No God But God ya, artinya tiada Tuhan selain Allah ya. Dia katakan di halaman 6, saya mau share screen juga biar kita bisa lihat sama-sama. Boleh. Di dalam bukunya ya. Silakan Bang. Share screen. Sebentar ini lagi masih oke ini. Share screen. Sudah ya. Nah di sini dalam buku yang berjudul
no God but God ya, dalam arti tiada Tuhan selain Allah. Di halaman 6 ya, beliau tuh menulis bahwa ini halaman 6 ya teman-teman. Dia tulis bahwa di paling bawahnya ditulis bahwa the creator God was called Allah. Jadi Tuhan pencipta itu disebut Allah ya. Which is not a proper name, yang bukan proper name, tetapi but a contraction. Jadi singkatan dari kata al-ilah ya. Al-ilah itu artinya the God. Ya, jadi menurut penulis ini, ya dia seorang sarjana dan ahli ini ya, ahli keislaman, dan dia juga orang Islam, walaupun dulu semasa mudanya sih katanya dia pernah jadi Kristen, tapi udah ininya dewasanya jadi jadi Islam lagi dan menjadi penulis yang sangat dihargai lah ya. Nah, dikatakan bahwa bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah gitu ya. Nah, jadi tapi ternyata ini kan sejajar dengan apa tadi yang dituliskan oleh yang lain, bahwa memang itu bukan proper name, tapi ya bisa disebut generic name. Nah, saya ingin bandingkan teman-teman dengan di Israel sendiri ya, karena kan sebutan-sebutan Tuhan tadi teman-teman ada yang mengatakan ada El Shaddai, ada El Elyon dan lain sebagainya. El itu sendiri di tanah Kanan saja sana memang El itu adalah sebutan bagi seorang dewa yang dianggap dewa paling berkuasa gitu. Jadi itu diserap oleh Tuhan sendiri ya, di dalam Tuhan sendiri, artinya Tuhan orang Yahudi atau orang Israel gitu, itu diserap untuk menyebutkan nama yang maha tinggi gitu. Ada namanya El Shaddai, Allah Maha Kuasa gitu kan, El Elyon dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini sesuatu hal yang wajar untuk diserap kebudayaan lokal di tempat itu, diserap untuk dimaknai baru. Itu yang saya rasa yang saya sampaikan. Ya, itu dulu teman-teman, makasih. Dilanjut, Bro Herdi. Oke. Jadi topik kita masih tetap Allah itu nama ada atau nama pribadi atau bukan. Tadi sempat saya mendengar Ustadz Sugi ngomong bukan umat Kristen ya. Umat Kristen yang ikut di Arab. Salah, yang duluan itu kan Kristen Arab, jadi dikoreksi Ustadz. Jadi Nabi itu ketika menjadi lahir. Saya nggak ngomong gitu, diluruskan dulu, saya nggak ngomong gitu. Saya justru ngomong Kristen pra-Islam. Waktunya jangan dibantah, biarin Pak De, disimpan aja dulu. Kalau bisa sebentar ya, Bro Herdi, jangan menyangga dulu, nantilah ada soal jawab. Oke. Jadi saya lanjut dulu ya. Jadi ini bukti bahwa saya mau share dulu, Bro. Oke, bentar ya. Ya, silakan. Iya. Share ya. Jadi saya share sedikit. Kata Allah yang kita bahas ini kan dalam Ibraninya Alef, Lamet, He. Ya. Dalam Aram, Alaf, Lamat, He. Dalam Arab itu harusnya alif, lam, ha. Nah, berubah kan, ada tambahannya lam. Tapi kalau alif, lam, ha itu berarti ilah kan. Ya, diartikan ilah bukan Allah. Tapi akarnya di sini adalah alif, lam, he. Nah, kalau kita berbicara Arab itu serumpun, ya, Arab itu serumpun dengan Ibrani atau anggaplah dengan Aramaik, tentu penambahan hal seperti itu terkonfirmasi di dalam kitab sebelumnya, ya kan? Karena kan ada data Quran, ada narasi Quran menggenapi atau Muhammad mengatakan dia hanya sebagai orang yang memperingati, memberi petunjuk, bukan menambahi atau mengurangi, tapi meneruskan apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Itu kan Muhammad hanya sebagai pemberi perintah, ya, melanjutkan apa yang sudah sebelumnya. Nah, beranjak dari sini, kekristenan di Arab itu memang menggunakan menerjemahkan kata Elohim, ya, Eloah, Elaha
itu dari akar kata yang seperti ini, bro. Ya, nah, mereka menerjemahkan alif dalam Arabnya alif lam ha, ya kan? Nah, hal seperti itu yang dilakukan. Buktinya di sini, ya. Seperti ini buktinya, ya. Nah, ini kekristenan Arab. Ini kitab Al-Hayat. Nah, jelas di sini kita gedein sedikit, ya. Nah, ini alif, lam, ha, ya kan? Nah, ini sesuatu yang terjadi sebelum Islam. Nah, lalu Islam datang, ya, mengatakan bahwa itu adalah nama diri, ya, nama diri atau nama pribadi, sesembahan yang disembah oleh Muhammad atau sesembahan yang menemui atau yang berfirman kepada Muhammad lah. Nah, tentu konfirmasi itu, bro, semua orang bisa berlaku seperti itu. Semua orang bisa melakukan hal-hal demikian. Tetapi sangat sedikit orang yang melakukan itu bisa mengkonfirmasi orang yang menyatakan itu ada, benar-benar ada, atau hanya sebatas dalam tanda kutip klaim. Nah, di situ kan masalahnya. Nah, berbeda di dalam pengalaman kekristenan atau Yahudi, pengalamannya berbeda. Nah, di dalam Yahudi seperti ini, ya, saya kasih contoh di dalam Tanakh, ya. Kita buka Tanakh dulu, ya. Nah, di dalam Yahudi, ya, Kejadian 1 ayat 1. Jelas, ya, di situ alif, lamet, he, ya kan? Elohim. Nah, Tuhan mereka memang dalam masa sebelum Musa itu terkesan mengklaim, tetapi Tuhannya itu mampu membuktikan. Jadi ini narasi yang dibarengi dengan pembuktian real. Jadi benar ada. Oh, itu saya yang menciptakan, ini saya. Seperti itu. Nah, di dalam kekristenan juga seperti itu. Ya, narasinya tentang nubuatan begini-begini akan menghapus begini-begini, lalu dia datang, itu saya, iya, itu aku yang sedang berbicara. Nah, itu artinya klaim yang dibuktikan dengan fakta. Nah, hal seperti itu saya rasa kawan-kawan di dalam Islam mungkin harus bisa membuktikan kalau memang Allah itu sebagai proper name yang dianggap, ya, mungkin bisa membuktikan. Mungkin itu agak sedikit melenceng, ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu sebagai data untuk bisa menguatkan bahwa memang benar-benar Allah itu adalah proper name. Ya, kembali kita kepada tafsiran, ya. Kita merujuk kepada tafsiran rabi-rabi. Apakah Allah itu sebagai proper name? Kita ke Sifaria, ya. Mungkin kita ke Rasak, ya, tafsir Rasak di dalam Kejadian 1, ya, ayat 1. Seperti apa dia menerjemahkan, mentafsirkan Elohim? Ya, oke, ya. Nah, Rasak di sini mentafsirkan Elohim alif, lam, he. Ya kan? Ya, Elohim. Benar. Jadi tidak salah kekristenan di zaman kekristenan di Arab di zaman sebelum Muhammad menerjemahkan Elohim dengan kata Allah. Ini ada dukungannya dari Rasak, ya kan? Nah, ini bukan sesuatu hal yang baru. Jadi inilah kita mau diskusi di sini, kita mau ajak kawan-kawan untuk bisa berbagi data atau kawan-kawan bisa membuktikan dengan data. Bila mana Allah itu adalah proper name, ya tentu kawan-kawan bawakan data, tentu disertakan dengan penyataan dia secara khusus. Ya, itu mungkin bisa mensahkan bahwa memang benar dia bernama Allah, seperti itu. Silakan. Udah? Gimana, Bro Erdi? Selesai? Baik, kita pindah ke tim Muslim. Moral Reski sebentar, ya. Silakan tim Muslim. Siapa dulu? Tata, monggo. Yang sudah apa? Oke. Punya bekalnya. Jadi gini,
Kalau dipermasalahkan misalnya sebelum Islam, bahkan Kristen, bahkan orang Arab, pagan pun, sebelum mereka tauhid. Kenapa kau memakai nama Allah? Kan sudah saya ceritakan dari awal. Karena yang mengenalkan nama Tuhan Allah itu adalah Nabi Ibrahim. Kan turun-temurun ini. Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Sehingga ketika Rasulullah itu diutus, tidak usah mengenalkan nama Tuhan itu siapa. Tinggal diluruskan bahwa Tuhan itu tauhid. La syarikalah, jangan menyekutukan berhala ini, tidak ada urusan dengan Allah. Karena mereka menyebut berhala dianggap anaknya Allah gitu. Yang kedua, tentang masalah ilah dengan Allah itu beda. Bedanya di mana? Allah itu sudah khusus untuk Allah nama, tidak bisa ditasrif. Kalau ilah bisa. Misalnya ilahahu, ilahahuma, ilahum, ilahaha, ilahahuma, ilahunna, ilahaka, ilahakuma, ilahukum, ilahaka, ilahakuma, ilahukum, kunna. Ini ilah bisa ditasrif. Sesembahan 1, sesembahan 2, sesembahan 3. Kalau Allah tidak ada ditasrif, tidak bisa. Allah 1, Allah 2, gak ada. Karena itu nama khusus. Jadi ilah bukan Allah. Kalau ilah itu sesembahan, banyak. Berhala pun mereka sembah. Tapi sesembahan yang benar, la ilaha illallah. Ya, sesembahan itu tidak ada yang benar, kecuali satu yang benar. Illallah, Allah. Dari mana taunya? Dari Nabi Ibrahim. Sehingga kalau memang Allah itu bukan nama pribadi, ya berarti Ibrahim salah dong, dulu mengenalkan. Ya, makanya orang Yahudi di zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah mengenalkan Tuhan itu Allah, tidak ada. Bukan Muhammad, nama Tuhan kami bukan Allah, nggak ada. Karena mereka sama-sama tahu, mau Allah, mau Yahweh, terserah. Tidak pernah orang Yahudi debat masalah Allah itu nama pribadi atau enggak, karena sama-sama tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Makanya carilah baik komus ya atau kitab Muqaddas, coba apa maknanya Allah itu? Pasti apa di situ? Hada ismun ilah khaliq jami'il kainat. Di dalam Munjid ismun datil wajibul wujud. Di dalam Arabik ya Bible Dictionary ya sama. Allah itu ismun khaliq jami'il kainat. Jadi walaupun komus, kitab Muqaddas ya semuanya Allah itu nama pribadi. Nah, sehingga kalau ada orang sekarang bukan, mau dari mana? Pakai referensi apa coba? Pertama, dalam orang Kristen, bahkan komus-komus karangannya siapa? Pastor Al-Munjid, Allah itu nama pribadi. Orang Yahudi tidak pernah menyatakan Allah itu bukan nama atau pribadi atau enggak. Karena mereka tahu, sama-sama tahu semua. Lalu kalau ditanya, lalu di mana Allah itu kok Islam pakai sampai sekarang? Nabi Ibrahim. Itu sudah final itu. Mau ditanya kemanapun, data ada semua. Yahudi pun tidak ada pernah hilafiyah atau beda pendapat tentang nama itu. Gitu ya. Oke, lanjut yang lain. Ya, mengenai kata Bro Herdi, kalau Kristen sebelum pra-Islam itu menggunakan Allah itu sebagai gelar, datanya mana? Padahal tadi saya sudah menyebutkan bahwa seorang misionaris juga seorang profesor kolek ya dari Kristen Syria itu menyebut bahwa Allah itu nama. Kemudian kalau kita lihat lagi berdasarkan komus seperti yang disebutkan Ustaz Tata itu tadi, dia juga nama ya, seperti contoh seperti kamus ini nih. Posjos Evat Kamus Alkitab Al-Muqaddas edisi ke-1 halaman 124. Nama Sang Pencipta segala makhluk, nama Hakim yang Maha Agung, dan nama Zat yang Maha memberi pemberi terbaik, yang memberi pemberian terbaik. Makanya baik Islam, Kristen, bahkan orang-orang kafir sebelum datangnya Islam, orang Kristen sebelum datangnya Islam, itu menyebut semuanya itu nama. Dan bisa dibuktikan dari 360 berhalanya orang kafir Quraisy, ya, itu tidak ada satupun yang diberi nama Allah, karena mereka tahu ya di dalam Al-Quran juga disebutkan jikalau kamu bertanya kepada mereka orang-orang Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Artinya mereka mengetahui bahwa Allah itu hanya satu tunggal, Sang Pencipta itulah yang namanya Allah. Sementara ya berhala-berhala mereka tidak pernah diberi nama Allah. Tidak ada satupun.
Kalau Anda ngeyel, tunjuk data. Tunjuk data juga orang Kristen sebelum Islam menyebut Allah itu adalah gelar. Itu saja, terima kasih. Boleh saya tambahkan ya sedikit ya? Ya, monggo. Ya, jadi perlu sahabat-sahabat Kristen pahami bahwa kitab yang tertua kemudian, yang sebelum salinan masuk ke dalam bahasa Septuaginta itu menggunakan bahasa Ibrani. Dan di Palestina atau di Israel kuno maksud saya, itu pada abad 12 sampai 6 sebelum Masehi, itu mereka menggunakan huruf Aram. Nah, yang menjadi permasalahan di sini kemudian adalah kitabnya Nabi Musa yang menceritakan tentang seruan Allah kepada Abraham. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Karena semua dialek Ibrani yang ada di dalam Perjanjian Lama atau Kitab Tanakh, ya, itu dipahami bahwa ada berbagai dialek Ibrani. Misalnya Ibrani tua, yang digunakan di dalam nyanyian Deborah, ya, Hakim 2 nomor 5, nyanyian Musa, Keluaran 15 dan seterusnya. Ini bukti bahwa ketika kemudian diceritakan dalam hal terjemahan Ibrani standar yang sekarang digunakan oleh teman-teman Kristen, itu berasal dari teks Masoret yang berdasarkan Kodeks Lanikrat. Nah, ini yang perlu dipahami. Itu kapan kemudian dimulainya? Kapan dimulai adanya penerjemahan ke dalam bahasa standar Ibrani yang digunakan dari teks Masoret ini? Itu kapan? Ini yang ingin saya katakan, bahwa ketika orang-orang pra-Islam, dalam hal ini baginda belum datang mengajarkan tentang Allah kepada umat Islam, memang mereka sudah menggunakan kata itu. Sejarah mengenai naskah daripada Bible Perjanjian Lama dan kumpulan kitab-kitab di dalamnya itu sulit diteliti karena sebagian besar materinya sudah sangat tua. Itu yang perlu dipahami. Karena sebelum penemuan yang luar biasa di Qumran, ya, yaitu ditemukannya gulungan naskah perkawinan Laut Mati pada tahun 1947, ini baru-baru saja ya. Naskah Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang kemudian teman-teman merasa memiliki itu merupakan salinan abad ke-9 Masehi dari Pentateuch. Ini sudah apa ya bilangnya? Saya juga pernah mengikuti khutbah daripada Bambang Nursena. Dia dengan jujur mengatakan itu. Jadi kalau misalnya kitab yang hari ini Anda pegang untuk kemudian menelaah tentang kata Allah, saya kira itu adalah ejakulasi dini kemudian ketika dikatakan bahwa nama Allah itu bukan nama pribadi. Sementara ketika kitabnya Bani Israel yang tenggelam oleh kebenaran apa yang diterima oleh Musa dari Allah, dari Tuhan, itu kita tidak bisa memahami sejauh mana kemudian pembuktian bahasa yang digunakan dan kata yang digunakan. Kalau sekarang dikatakan Bereshit bara Elohim, betul di situ ada kata Elohim, tapi ketika kita menyadari bahwa bahasa Semit, kata Eloh itu setara dengan kata Allah, maka tidak salah kemudian ketika kitabnya teman Kristen di data pertama, ayat pertama, nomor pertama itu menyebut nama Allah, tidak menyebut nama lain. Pada mulanya adalah Allah, terjemahan 1974. Pada mulanya adalah Allah, terjemahan 2018. Pada mulanya dijadikan oleh Allah, 1954. Pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, 1985. Pada permulaan segala sesuatu, Allah menciptakan tingkat-tingkat surga dan langit, terjemahan 2014. Jadi semua menggunakan kata Allah. Tidak ada itu menggunakan kata Yahweh, tidak ada menggunakan kata Eloh, tidak ada menggunakan kata Yotevave dan seterusnya. Semua Allah. Karena kenapa? Mereka orang terpelajar, mereka paham betul bahwa nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham kepada keturunannya itu adalah Allah. Demikian. Oke, stop. Silakan tim Kristen. Silakan. Oke, Bro Tom, Bro Jose. Silakan duluan. Oke, jadi saya meluruskan tadi apa yang Ustadz Sugi ya. Ustadz Sugi bertanya kekristenan mana datanya ya. Tadi sudah saya bawakan bahwa ya kekristenan itu sebelum Islam, pra-Islam itu sudah menggunakan kata Allah.
Ini datanya. Ya, ini lamnya ada 2, Ustadz. Jadi Allah, bukan 1 ya. Kalau 1 kan dibaca ilah, ini Allah ya. Nah, oke, tentang Bro Suma tadi bicara bahwa di mana narasi Yotefafe mengatakan menciptakan langit dan bumi. Kenapa tidak menggunakan namanya? Bro, kenapa dia menarasikan Elohim? Karena Elohim itu punya arti di dalam ini Ibrani. Makanya Ibrani itu bahasa kaya sastra. Karena alifnya itu punya arti. Berbeda dengan alifnya Arab nggak punya arti ya. Jadi alif di dalam Ibrani itu bermakna otoritas atau kekuatan. Kenapa dia menggunakan narasi itu? Karena otomatis ini menciptakan sesuatu hal yang melakukan, ada tindakan. Jadi kekuatan. Jadi kekuatan itu yang menciptakan langit dan bumi. Lalu dinyatakan kekuatan itu punya nama tidak? Nah, dinarasikan di sini. Kejadian 2, selesai dia menciptakan, dia mengatakan kekuatan itu atau otoritas itu namanya adalah ini. Ya. Kejadian 2 ayat 4, bentar ya. Nah, ini. Nah, demikianlah riwayat langit dan bumi, ya, demikianlah riwayat langit dan bumi ketika ya Elohim yang namanya Yod-He-Vav-He, Elohim nih, Yod, ya, Yod-He-Vav-He, Alef, Lam, Ha, ya kan? Itu namanya, bro. Jadi bumi itu terjadi karena ada kekuatan, ada otoritas yang campur tangan, bro. Nah, otoritas itu namanya siapa? Ini namanya. Kalau bro pengen tahu namanya ini. Nih namanya. Lalu tentang bukti lagi dalam data-data manuskrip atau data-data apa yang dibawakan oleh bro Suma. Tadi saya rasa itu sudah dibahas dan banyak ulasan, banyak pakar-pakar yang mengulas bahwa tentang temuan-temuan itu bukanlah seperti yang bro Suma ketahui. Kemungkinan bro Suma itu mendengar dari sumber yang tidak kredibel ya. Coba bro Suma klarifikasi lagi. Nah, lalu tentang kata Allah, ayo kita coba buka Quran ya. Kita buka Quran dalam bahasa Ibrani. Ini Qurannya terbitannya oleh orang-orang Muslim ya. Ini terbitannya di Delhi. Nah, Nisamuddin ya, itu penerbitnya. Nah, kita lihat seperti apa mereka menerjemahkan kata Allah ke dalam Ibrani. Apakah seperti keinginan kawan-kawan di sini? Ayo kita lihat. Ya, nih. Ini Al-Fatihah, bro. 1. Ya, ini Al-Fatihah 1. Coba kawan-kawan lihat, ya. Apa mereka terjemahkan di sini? Mereka terjemahkan apa? Elohim. Ya, jadi lametnya hanya 1. Oke, cari lagi. Ya, nanti kalau kawan-kawan mau saya kasih ini. Jadi orang Arab, orang yang beragama Islam menerjemahkan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang dipercaya adalah proper name ke dalam Ibrani adalah Elohim. Tapi lucunya orang seperti tadi yang saya bawa orang praktisi Yudaism menerjemahkan Elohim ke dalam kata lametnya 2. Nah ini kan, tetapi itu bukan tanpa tujuan dan bukan hanya terorganisir, tidak. Dia menerjemahkan seluruh all in. Jadi mau dia terjemahkan, bahkan Abraham pun dia terjemahkan sebagai ketika Abraham disebut Tuhan, diterjemahkan juga alif lam ha, ya, lamnya 2. Nah, nanti kalau kawan-kawan mau saya bawakan datanya itu, ya. Itu yang diterjemahkan itu sesuai dengan prosedur pemahaman istiadat saat itu, karena memang intervensi agama Yahudi saat itu memang kental dan sangat kuat. Bahkan Muhammad sangat terinspirasi akan hal itu kan. Dia ngejar-ngejar Yahudi sampai begini tentang Mesias, bertanya begini sama, ya kan? Ya sangat terinspirasi karena memang
intervensi orang agama Yahudi, Yudaism itu sangat kuat. Jadi tidak salah bahwa pemahaman kata Allah ini memang akarnya dari Yudaism, yaitu Elohim, ya Eloah. Nah kalau Eloah itu hanya 3 ya abjadnya, yaitu alif lam ha, alif lam he, ya kan? Seperti itu. Jadi di sini saya pengen tanya, kalau memang Arab itu serumpun dengan Ibrani atau Aramaik, di mana Anda bisa mendapatkan di dalam Aramaik atau Ibrani lametnya, Elohimnya itu lametnya 2. Nah, saya rasa itu kawan-kawan harus bisa menjelaskan, karena ini berbicara tentang integritas Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Elohim atau Allah itu adalah sebagai proper name yang notabene sesuatu yang tidak ada sejarahnya di dalam Aramaik maupun Ibrani. Ada narasi atau kalimat yang memiliki Elohim yang punya lamet 2 lamet, ya. Nah itu mungkin kawan-kawan bisa jelaskan. Silakan Bro Tom, Bro Yose tambahkan. Saya bisa share screen ya. Bisa. Oke, sebentar. Mohon maaf kalau kurang jelas, soalnya saya harus foto dulu ini. Bentar ya, muncul nggak ya? Sudah muncul belum ya? Belum muncul ya? Sorry, ketekan lagi. Kalau ingin memperhatikan waktu sedikit sebentar. Kalau ingin memperhatikan waktu di profil bisa juga dilihat. Iya. Nah ini siapa itu saya lupa ya. Tunggu bentar. Saya kutip bukunya. Saya screenshot bukunya jadi supaya bisa kelihatan. Paganisme Islam. Bang Tom, suaranya putus-putus Bang. Putus-putus ya? Bang Tom share datanya ke saya nanti yang share aja biar jaringannya nggak terganggu. Oh gitu. Ini udah kelihatan bro, udah jelas. Tapi Bang Tom penjelasannya itu putus-putus suaranya. Coba diulangi. Oh oke. Mungkin lanjut teman-teman dulu deh, yang lain. Oke. Saya ini dulu benerin ini dulu. Tanya ke saya aja, nanti saya yang share screen, baru Bang Tom yang jelas. Oke, saya mungkin ya teman-teman. Ya, lanjut Bro. Ya, saya nggak tahu ya kalau di buku yang saya baca tadi karya Reza Aslan itu sih disebutkan, teman-teman mungkin bisa baca bukunya, katanya Allah itu dulunya katanya dewa langit, katanya di situ. Saya share screen bukunya lagi ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat, bisa cari sendiri. Ini kan tulisan dari seorang ahli agama ya, dan sosiologi, dan juga ahli agama lah gitu, karena dia juga orang Islam ya. Saya share bukunya ya, nanti teman-teman ini di ini aja, nanti di dicari tahu lah ya masing-masing, karena kan teman-teman kan bisa mengerti ya. Ini di halaman ini loh teman-teman, di halaman kalau Bro Jose udah baca diterangin aja Bang. Sorry. Iya ini kan kan biar teman-teman juga memeriksa nanti, karena ini kan di halaman 6. Diterangin aja Bang. Ya di halaman 6 ini kan ditulis bahwa the creator God, jadi di zaman pra-Islam ini, di Arab ini, jadi ada dewa yang maha kuasa gitu kan. Nah di sini ditulis, kita bisa lihat gimana cara ini. Aduh, sorry ya. Nah ini nih teman-teman. Mana ya? Di ini nih, di paragraf ini yang dari atas kita lihat ya.
Jadi di sini paling bawahnya di halaman 6 ini katanya this creator God was called Allah, which is not proper name, ya, bukan proper name, tapi contraction atau singkatan dari al-ilah, ya, yang artinya simply sederhananya adalah Tuhan, gitu kan. Nah, seperti dewa di Yunani, yaitu dewa Zeus katanya, Allah ini ya awalnya adalah dewa, ya, atau dewa di langit, atau dewa langit lah, dewa hujan gitu, yang diangkat atau diposisikan lah, diangkat menjadi dewa yang utama di kalangan orang Arab, ya, sebelum zaman Islam. Nah, ini kalau di buku ini sih tulisannya begitu, teman-teman. Jadi ya nanti teman-teman lihat juga lah. Artinya tadi ingin saya ulangi kembali, ya. Jadi sejajar dengan apa yang sampaikan tadi, bahwa bahkan kata El yang adalah dewa juga di orang-orang pagan di Palestina sana, itu juga yang dimaknai gitu kan oleh Alkitab sendiri, ketika Alkitab menulis kata El, misalnya tadi kan saya bilang El Shaddai gitu kan, dan El yang lainnya gitu, El Elyon dan gitu kan. Nah, jadi saya rasa saya sih tidak mau mempertentangkan, justru saya ingin melihat dan memahami, oh iya, berarti bisa juga diserap gitu dari dewa-dewa yang ada, dimaknai dengan makna yang lebih tinggi gitu untuk penyebutan gitu. Tapi kalau masalah ini memang misalnya proper name, katakanlah demikian, berarti nama Tuhan itu bisa banyak, ya, dalam arti di agama anu namanya ini gitu kan, di agama anu namanya itu, padahal menunjuk kepada yang sama, mungkin gitu, mungkin maksud dari teman-teman muslim. Karena kalau kita kembali kepada sejarah atau kembali kepada yang awal, yang original gitu kan, originator lah gitu, ya mau nggak mau kita harus kembali ke kitab yang pertama ditulis, ya, yaitu di dalam tulisan Ibrani gitu, di mana namanya tadi kita lihat ada Tetragrammaton itu, ya, itu namanya. Nah, jadi teman-teman kalau mau yang aslinya, katakanlah asli, original, ya harus kembali ke sana gitu. Tapi kalaupun mau menyerap apa yang ada, ya silakan saja gitu. Karena bagi kita pun, kami misalnya menyebut, ada memang orang-orang Kristen terpecah-pecah, ada yang tidak mau menggunakan nama Allah gitu, ya, maunya digantilah itu dengan Yahweh gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, tetapi kalau bagi saya pribadi ya tidak ada masalah selama ketika saya menyebutkannya tertuju kepada pribadi yang Allah Bapa di dalam Yesus Kristus gitu. Karena apa artinya sebuah nama? Karena gini, kalau nama Tuhan itu hanya Allah doang gitu. Saya kemarin nanyakan juga ke Bro Rizky kan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa ngomong huruf L seperti orang Jepang misalnya kan? Kok nama Tuhan itu tidak universal gitu? Kok nama Tuhan itu tidak universal dan bisa, kalau namanya proper name disebutin nggak pas sebutannya kan berarti nggak bagus, ya. Dan juga saya juga pernah sampaikan kalau nama Tuhan itu memang itu, ya, Allah, banyak orang menyalahgunakan, misalnya ketika mengumpat atau ketika bersumpah palsu atau bahkan ketika tanda petik kemarin misalnya waktu ada pengeroyokan itu kan Allahu Akbar dan lain sebagainya gitu. Itu kan apakah pantas atau tidak gitu kan? Pasti tidak pantas gitu. Nah, jadi saya rasa bagaimana kita harus memaknai nama Tuhan ini gitu. Kalau nama Tuhan itu aslinya seperti itu, hanya nama itu Allah misalnya, dengan mudahnya itu bisa diperalat atau dipergunakan orang-orang tertentu untuk agenda pribadinya gitu. Kalau saya rasa arti sebuah nama itu, jika Tuhan itu ada banyak, ya memang perlu nama. Tuhan anu beda gitu. Tapi karena Tuhan ini ada satu, sejatinya sebetulnya dia kan tidak perlu nama gitu. Makanya masalah nama ini kan Tuhan dari awal tidak katakan namaku adalah anu gitu kan, tidak gitu. Jadi bukan namanya tapi sebutan, seperti kita menyebut seorang lelaki tua bapak gitu kan, atau kakek gitu, cukup seperti itu. Namanya bahkan tidak perlu gitu. Tapi ketika memang Tuhan itu ada banyak, ya berarti memang harus dibedakan nama Tuhan yang benar, yang ini gitu kan. Nah, itu mungkin dari saya, Bro Tom, atau yang lain silakan. Terima kasih. Share screen ditutup.
Ya, Tampilkan. bisa dibantu tadi Daniel share screen dulu. Tampilkan dulu. Biar aja. Waktunya ingat ya. Ya, ini salah satu potongan dari screenshot dari apa ya, buku Toshihiko Isutsu. Ini profesor yang mengajar di Universitas Islam. Dia profesor Islam baik di Jepang baik di Kanada. Ya, nah dia menjelaskan kata Allah itu, ya, dalam konsep pagan sebenarnya Allah is in this conception is the creator of the world. Jadi memang dalam konsep pagan pun di Arab sebelum Islam datang, kata Allah itu mengacu kepada pencipta. Ya, dia yang memberi hujan, dia adalah yang satu, ya. Terus apa nih? His object of what make the just describe. Finally, Allah is the Lord of Ka'bah. Jadi kan ada Ka'bah di Mekah ya, dia adalah Tuhan di situ ya. Ini ada 5 poinnya, bisa dibaca sendiri. Nah, konsep pagan pun sebenarnya sudah mempercayai kata Allah itu seperti itu. Jadi di antara dewa-dewa itu ada Allah yang memang paling tinggi, dia Allah pencipta itu, begitu. Jadi kata Allah ini memang nama ya, tapi generic name, nama yang umum, bisa dimengerti oleh agama lain. Jadi, nah kalau di Alkitab sendiri, kata yang sejajar dengan kata Allah ini ya sering disejajarkan dengan Elohim, tidak disejajarkan dengan Yotevave sebagai nama pribadi dari Allah itu. Jadi setelah mengadopsi nama ini kan, kemudian tadi kita munculkan rincian usagoginya ya, introduction nama itu kapan mulai dipakai kan begitu. Kemudian muncullah agama Islam dan konsep ini diambil, nama ini juga diambil gitu loh. Gitu kira-kira. Jadi ini memang nama gitu loh. Dan dari penjelasan kawan-kawan muslim tadi memang ini nama dari pencipta, tetapi nama yang generik, yang umum. Gitu. Ya, oke. Silakan. Oke, tampilkan dulu share screen timer. Sebentar ya. Timer dulu Bang Erwin. Timer dong. Oh iya Bang Handi, nanti saya digantikan Bro Daniel ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Timer sudah kelihatan. Tadi Bro Jose terakhir mengatakan itu nama. Baik, silakan tim Muslim. Boleh saya dulu? Silakan. Oke, akan saya luruskan semua tadi yang saya rangkum ya. Pertama, kata Allah itu baik Yahudi, Nasrani, Arab memang nama. Sesuai dalil semuanya tadi. Jadi tidak usah dipermasalahkan itu. Memang nama, tidak ada dalil yang mengatakan itu sebutan. Baik orang Nasrani, kitab mereka, Muqaddas ya, atau Munjid, itu ismun, nama, Khaliq, pencipta. Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ketika menciptakan langit dan bumi, di Al-Quran pasti menyebut nama Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kecuali nanti ketika membahas kitab, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu karena memang bukan Allah sendiri yang turun gitu. Tapi kalau menciptakan, benar kata Bang Juma itu. Ya Allah langsung. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Bang Herdi mengatakan, coba lihat Al-Fatihah 1. Ya, diterjemahkan apa? Ingat, Al-Quran tidak bisa di bahasa apapun tetap alhamdulillahirabbil alamin, maknanya segala puji bagi Allah. Tidak boleh Elohim atau tidak bisa. Ya, karena itu nama pribadi sudah. Karena di semua bahasa Allah itu tidak bisa dirubah dalam Al-Quran itu. Tidak ada bahasa lain alhamdulillahirabbil alamin Allahnya diganti apa? Tidak bisa. Nah, terus yang Bang Herdi tadi mengatakan bahwasannya jadi Islam itu mengikuti Yahudi dari lafaz Eloah. Loh, sekarang gini, Yahudi siapa Yahudi itu? Kalau dalam Islam kan ya Bani Israel, oh Israel ya. Ya Bani Israel. Yaitu anak turunnya Yakub. Yakub dengan Ibrahim lebih dulu mana? Sedangkan Allah turun temurun dari Nabi Ibrahim. Kok bisa Allah mengikuti Yahudi?
Emangnya Yahudi dengan Ibrahim lebih dulu mana? Kan gitu ya, kan tidak masuk akal udah. Kedua, tentang Allah dewa. Itu enggak ada seperti itu. Karena apa? Karena dewa itu intinya sesembahan. Ya. Jadi, makanya ilah dengan Allah itu beda. Ilah itu sesembahannya banyak. Orang mau nyembah berhala, pohon, gunung, ya ilah namanya. Makanya dalam Islam makna ilah itu ada dua. Alaha, ilaha. Kalau alaha sesuatu yang menakjubkan, ilaha sesuatu yang menenangkan. Nah, itu makna ilah itu. Makanya mereka menyembah apapun karena menenangkan, menakjubkan gitu. Tapi kalau Allah itu nama pribadi, tidak ada asal katanya. Makanya tidak bisa ditasrif. Misal tasrif itu gini, dikias gini loh, ada subjek, predikat. Kalau dalam Islam nahu sorobnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'ilun wa daka maf'ulun, atau apa? Ilaha, ilahahuma, ilahum. Jadi Allah satu, Allah dua, Allah tiga, apa? Ilah sesembahan satu, sesembahan dua, sesembahan tiga. Kalau Allah nggak bisa. Allah ya satu. Nggak bisa ditasrif. Karena memang Allah dengan ilah itu beda. Ya. Jadi ini harus tahu. Bukan berarti Allah itu dari kafat ilah. Karena ilah bisa ditasrif, Allah tidak. Ya. Terus, Tuhan banyak. Iya, kalau ilah itu banyak. Makanya ilah itu jamaknya aliha. Ya. Ilaha, ilahahuma, sesembahan satu, sesembahan dua, jamaknya apa? Aliha. Banyak. Kalau Allah nggak ada, Allah satu, Allah dua, nggak ada. Iya. Makanya kalau Islam itu jelas kayak gitu itu. Ya. Nah, makanya banyak kesalahpahaman, tapi intinya sebenarnya dari awal yang kita tampilkan tadi, kan temanya, apakah Allah itu nama, ismun, atau lakob sebutan. Ternyata saya pakai dalil Al-Quran, pakai Islam, pakai munjid karangannya, seorang pastor, juga di dalam Bible, diktonari ya. Juga di dalam kitab Muqaddas. Sama maknanya, ismun alal kholiq jami'il kainat. Nama pencipta. Gitu loh. Allah itu nama yang menciptakan segala sesuatu, yang menyebabkan segala sesuatu ada. Nah, sekarang kalian itu mengatakan itu bukan nama, dari tadi kan tak pakai dalil. Cuma mengias-ngiaskan doang, gitu ya. Oke, lanjut. Ustaz Juki, Ustaz Juma. Saya sedikit aja menanggapi si Herdi tadi ya. Si Herdi ini justru mengulang apa yang saya sampaikan. Dari awal saya sudah mengakui bahwa Kristen pra-Islam sudah menggunakan nama Allah. Nggak usah diulang-ulang ya, tapi tidak ada orang Kristen pra-Islam yang mengatakan Allah itu gelar. Makanya seorang Kristen, seorang profesor ya kolek dari Lebanon juga mengatakan itu nama. Ya. Nah, sekarang saya minta kepada Bro Herdi, mana dalilnya orang Kristen Arab yang memakai Allah itu gelar, itu mana? Sementara kita sudah menunjukkan banyak sekali data, baik dari Ustaz Tahta, dari kamus Al-Munjid, Al-Muqaddas, ya, itu nama. Nah, itu saja yang dari saya ya, sedikit itu aja kok. Tunjuk data orang Kristen mana ya yang menyebut Allah itu gelar. Itu saja. Silakan Akhi Juma. Akhi Juma. Terima kasih. Baik. Jadi gini, ketika ada ungkapan bahwa Allah dikenal oleh para orang-orang jahiliyah pra-Islam, mereka menyebut nama Allah, dan di situ muatannya adalah kemudian gelar, bukan nama pribadi. Yang ingin saya katakan begini, kenapa kemudian mereka mengenal seruan kepada Allah itu bukan nama pribadi? Karena mereka tidak punya kitab suci. Mereka tidak punya patokan dasar di dalam menentukan bahwa nama pribadi Sang yang Maha Sang itu adalah Allah. Berbeda ketika kemudian Allah memperkenalkan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah menyatakan dirinya kepada seluruh manusia. Seruannya kemudian jelas, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqqa. Itu seruannya, dia katakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal azizul hamid. Itu seruannya, kemudian memperkenalkan diri kepada manusia. Ya ayuhan nas, quru ni'matallah alaikum. Jadi Allah kemudian menyeru bahwa sesungguhnya aku adalah Allah. Ternyata yang tadinya itu mereka anggap sebuah sebutan-sebutan kepada pencipta, kepada yang mereka katakan dewa,
kepada yang mereka katakan berkuasa di langit, ternyata telah datang di dalam Al-Quran dengan menyatakan diri sebagai Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Datang kemudian menyatakan dirinya dengan memperkenalkan namanya Allah. Berarti seruan mereka itu sudah benar ditujukan kepada esensi yang maha besar. Kulida'ullah awida'ur rahman. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Jadi ketika sahabat saya mengatakan mereka itu memahami dan mengenal kata Allah, ya, tapi itu hanya sebagai gelar. Boleh jadi, karena Allah belum datang mengajarkan nama pribadinya. Hanya karena mereka mendengarkan nama Allah yang digunakan untuk memahami Sang Maha Kuasa, maka mereka mengatakan Allah. Nama Allah mereka sebut, tetapi mereka tidak paham bahwa nama Allah adalah nama pribadi yang mereka agung-agungkan dengan sebutan Allah itu. Nah, oleh karena itulah kemudian saya tadi Bro Herdi mengatakan bahwa Allah di dalam kejadian 1 ya, kejadian 1 nomor 1 itu sudah memperkenalkan diri, tetapi dia tidak mengatakan dirinya dengan nama Allah. Tapi dia tidak mengatakan nama Yotevave, tapi dia menyatakan dirinya kepada manusia di dalam kitab Kejadian itu dengan sebutan Elohim. Dia katakan Elohim katanya. Tapi ada satu hal ketika nanti kita uji kebenarannya. Ketika sahabat saya mengatakan Allah menyatakan diri di dalam Kejadian 1 dengan tidak menggunakan kata Yotevave, tapi mengatakan nama Allah, maka kita akan menguji. Ketika Allah mengatakan, aku menampakkan diri kepada Abraham, aku menampakkan diri kepada Ishak, dan juga kepada Yakub, sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Saya minta nanti kita melakukan pendekatan original teksnya. Kata Allah, kata Tuhan di sini dia menggunakan kata apa? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, nanti kita uji. Apakah benar bahwa nama Allah itu, nama Tuhan itu adalah Yotevave? Nama yang belum diperkenalkan Allah kepada Abraham itu adalah nama Yotevave yang belum pernah dinyatakan kepada Abraham. Nanti kita tes, nanti kita uji. Apakah dalil ini benar atau tidak? Apakah nama pribadi daripada Tuhan yang datang kepada Abraham itu betul Yotevave? Nanti kita buktikan. Demikian. Mungkin Adinda Tata masih ada waktu. Silakan. Oh iya, mengenai Allah Dewa itu dibantah oleh Rita Wahyu loh. Anda lihat di dalam situsnya Rita Wahyu di sarapanpagi.com. Itu justru Rita Wahyu ketika membahas bukunya Robert Morey, dia tidak setuju kalau Allah itu adalah dewa. Ya, karena bagi dia Allah itu adalah nama. Demikian juga Bambang Nursena yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama. Ya, sudah banyak kita sebutkan data-datanya orang Kristen Arab baik pra maupun sesudah Islam, mereka sampai sekarang menyebut nama Allah itu adalah nama. Tidak ada satupun artikel yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah gelar. Kemudian tadi siapa yang mengatakan Allah itu nama? Tapi dibilang generik itu kan jabatan, bukan umum, jabatan dia. Ya jangan dipelesetkan kalau nama ya nama Sang Pencipta gitu loh. Itu saja Ustaz Tata, silakan tambah Ustaz. Sedikit. Bahkan kalau kita menyinggung masalah dewa, Lembaga Kitab Indonesia itu justru mengekalkan panggilan dewa itu, seruan dewa. Boleh dilihat di dalam terjemahan Daniel 4 nomor 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Betazar, lalu kemudian menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Ya, hanya di dalam Lembaga Kitab Indonesia, dewa itu suci, dewa itu kudus disebutkan. Silakan Dinda Tata. Atau kita limpahkan ke teman Kristen untuk menyikapi. Satu ayat aja dulu. Jadi gini ya. Kalau Allah itu dewa, enggak ada. Berarti Nabi Ibrahim mengenalkan dewa, kan enggak kan? Nah, ini Nabi Ibrahim itu tahu suatu saat akan ada yang menyandingkan dewa dengan Allah. Makanya diluruskan. Ya, doanya Nabi Ibrahim kan gini.
Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, makanya ketika Rasulullah itu diutus, ini nubuat ini, ya, Nabi Ibrahim berdoa agar tidak menyembah berhala, terkabul ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Sehingga diluruskan. Ingat ya, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan kamu menyembah selain Allah, yaitu dewa-dewa itu bukan anaknya Allah. Nah, ini sesuai dengan nubuatnya apa? Doanya Nabi Ibrahim dulu agar disucikan dari berhala-berhala Ka'bah itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, makasih. Stop dulu. Silakan tim Kristen dihabiskan waktunya 3 menit 39 detik. Silakan. Oke, Bro. Oke, saya dulu, Bang. Iya, monggo. Ya. Jadi saudara-saudara Islam dari tadi ngomong tapi tanpa data, cuma asumsi ya. Saya tunjukin ya. Dari tadi kita sudah tampilkan data. Nah, ini saya tunjukin. Mungkin saudara nggak paham apa itu generic name. Nah, mungkin perlu belajar apa itu generic name. Nggak usah kayak gitu bahasanya, kawan. Ya, jabarkan aja kalau ada isi kepalamu. Silakan. Iya, jadi gini Pak Suma. Kalau saudara belajar. Nanti saya uji kamu ya. Datamu juga akan saya tes. Para ulama dan pakar kamu sendiri mengatakan bahwa Allah itu ya berasal dari 2 akar kata, yaitu al-ilah, ya kan? Nah, ini bro baca ini. Para ulama berpendapat bahwa ilah yang berbentuk kata Allah, ya. Ini saudara lihat di sini. Berakar dari kata boleh moderator potong ulama siapa, Bang? Al-Ulaha dan Al-Mu'tazilah ini. Bro Daniel ditanyain, sorry dipotong sama moderator, ditanyain itu sumber dari mana? Ulama itu dari siapa, Bang? Itu ensiklopedia Al-Quran, karya dari Quraisy Shihab. Berarti bukan ulama. Dari Quraisy Shihab. Oke, lanjut, nggak apa-apa, silakan. Habisin dulu aja. Jadi ini sudah jelas ya secara harfiah yang bermakna yang disembah, ya, bermakna ibadah penyembahan, sehingga Allah secara harfiah bermakna yang disembah. Jadi baca-baca dulu tulisan-tulisan sekuler Muslim yang ada di Indo, gitu ya, gitu, itu aja. Itu data Islam sendiri. Tolong tampilkan waktunya lagi. Silakan tim Kristen dilanjutkan. Masih ada waktu 2 menit. Bro Tom? Silakan bro. Oke, saya jelaskan ya dulu. Tadi Bro Suma mempermasalahkan tentang nama pencipta ya. Saya jadi balik lagi. Mungkin Bro Suma mata bisa di papan tulis bro, biar saya tidak ngulang-ulang ya. Kita buka Kejadian 2 ayat 4. Nah ini bro, mungkin tadi bahasa ini jadi bro tidak menangkap ya. Nah di sini lalu kok Kejadian 12, bentar, sorry. Kejadian 2 ayat 4. Oke. Nah demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Yod-He-Vav-He itu bro. Jadi kekuatan atau otoritas, Allah itu kan kekuatan otoritas ya, itu memiliki arti karena di situ Elohim. Nah ini namanya bro, Yod-He-Vav-He, menjadikan langit dan bumi. Oke, jadi sudah ya. Lalu Ustadz Sugi tadi mengulang lagi. Jadi kayaknya Ustadz Sugi dengar lagi videonya bro, mungkin tidak seperti itu karena Ustadz Sugi bertanya begini, keduanya begitu. Jadi saya bingung mau jawab yang mana. Yang pasti data orang-orang kekristenan ya, yang sebelum Muhammad ya, pra-Islam ya. Tadi sudah saya bawakan datanya, mau saya bawakan lagi ya. Itu menyatakan Allah itu bukan menyatakan ya, beriman atau mempercayai Allah itu hanya sebatas gelar, bukan pribadi. Karena memang Arab Kristen pra-Islam itu menerjemahkan kata Elohim ya
kata Allah itu dari berbanyak kata. Ada Elohim, Eloa, Elaha, El, itu semua tumpah ruah di dalam terjemahan Allah. Oke, waktu Anda habis, Herdi. Silakan Anda standby. Waktu Oke, kita tadi kita saya tadi kembalikan dulu ke tim Muslim. Kita tadi dituduh asumsi, tolong ditampakkan Qomus Al-Muqaddasnya dong. Ustaz Tata ada artikelnya? Ini kok saya nggak bisa screen. Yang bisa saya screen silakan tampilkan Alkitabul Muqaddas. Belum kelihatan. Alkitab Muqaddas itu abad ke-9 baru ada dalam bahasa Arab. Bentar ya. Iya. Ini. Niru ke Al-Quran dia. Ini ada kelihatan nggak? Iya. Iya. Bisa dibesarkan? Oh, tunggu. Diklik gambarnya, klik gambar. Nah, ini. Nah, itu klik yang tadi, yang itunya. Nah, itunya. Nah, itu dia. Nah, ini Allah ismun khaliq jami'il kainat wal hakim al-aqdam ala jami'il awalin. Nah, ini sudah jelas nama pencipta. Ya. Nah, ini enggak bisa saya tunggu dulu. Enggak bisa hilang. Ya udah jelas itu nama. Lanjut aja, terangin langsung. Ya. Oke, saya timer. Diterangkan yang Al-Ilah tadi itu, Dek. Oke. Jadi gini ya. Pelajaran anak TK itu ya. Iya. Tadi mengatakan bahwasannya Islam tidak pakai dalil. Kan sudah dibuktikan tadi. Secara munjid, terus juga kitab Muqaddas, semuanya ismun alal khaliq. Nama bagi pencipta. Nah terus, kalau memang memakai, tadi dijelaskan bahwasannya ulama lu, dari kata ilah. Ulama yang mana? Sekarang, kalau kita dari tafsir At-Tabari, juga Ibnu Abbas, juga dari tafsir Muyassar. Itu kan sudah saya jelaskan dari awal. Itu nama. Ini ulama jelas. Ibnu Abbas, At-Tabari, walafdul jadala wa Allah ala ilmun ala datil khaliqi azza wa jalla tafrudu bihi subhanahu wa la yutlaqu ala ghairihi wa la yusyariku fihi ahadun. Juga qala Abu Ja'far wa ma ta'wil qaluhu Allah fa innahu ala makna ma ruwiya lana an Abdullah bin Abbas. Wa huwa alladhi yadhu kulla syai'in wa ya'budu kulla khalqin. Itu nama. Nah sekarang kalau mereka memakai nama ulama dalam Islam, ulama yang mana? Ini Ibnu Abbas, Abu Ja'far. Juga dalam tafsir Muyassar, At-Tabari. Mau dibandingkan dengan itu? Ya, jadi ilah itu sudah saya jelaskan dari awal. Ilah punya akar kata. Yang tadi itu alaha ilaha, menakjubkan atau menenangkan. Makanya ketika mereka menyembah berhala, menurut mereka menenangkan. Menyembah gunung, menenangkan. Makanya ilah. Jamaknya ilah, aliha. Kalau Allah nggak ada akar katanya, nggak bisa ditasrif. Tasrif itu seperti fa'alai fa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fa'um fa'ilun, wadakam fa'alun, fa'illatu fa'il, mufa'alun, fa'alun. Nah, alaha, ilaha ini, ilahuma, ilahahum, ilahunna. Kalau Allah, nggak bisa. Karena memang beda. Jadi jangan diulang-ulang lagi ya. Bahwa ilah dari kata Allah dari ilah. Nggak ada. Kami semua udah punya dalam perkata, nahu sarofnya, ulama, dalil, bahkan dalam munjid, ya juga Bible, Alkitab Muqaddas. Lalu data kalian mana? Datanya cuma ngambil hilafiyah ulama yang dari Allah dari ilah. Saya pakai perbandingan Ibnu Abbas, Abu Ja'far, tafsir At-Tabari, Al-Muyassar, gimana? Jadi siapa yang tidak pakai dalil ini kira-kira? Kan gitu ya. Oke, lanjut Bang Juma, Gurunda. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara bahasa kan rujukannya Qomus ya. Saya lihat kawan-kawan Kristen ini nggak ada buka Qomus sedikit pun. Tunjuklah Qomus Kristen Arab menunjukkan bahwa Allah itu adalah generic name atau jabatan. Tunjuklah, kita kan berbicara bahasa. Kita sudah menunjukkan ya. Bahkan referensinya seabrek kita tunjukkan tadi. Bahkan ada seorang profesor juga misionaris dari Lebanon juga menyatakan bahwa Kristen Arab baik pra-Islam dan sesudah Islam menyebut Allah itu nama. Tidak ada yang mengatakan itu gelar. Kalau ada, mana buktinya? Monggo Akhi Juma.
Iya, jadi yang tadi itu ya, baru menemukan materi-materi anak kelas 3 SD, dikiranya kita nggak paham yang kayak begitu. Jadi memang ada ulama bahasa. Ini ulama bahasa mengkaji nama Allah. Bisa diurai menjadi dua kata. Bisa. Apapun bisa. Karena ini adalah ulama bahasa mengurai kata itu. Bukan berarti bahwa kata Allah itu finalnya adalah dari asal kata al-ilah itu, tidak. Makanya kalau mau belajar tentang Islam ya, jangan sombong kalau hanya modal terjemah. Kata Allah itu adalah kata murtajal atau kata tamij, ya. Kata jamid, kata yang tidak memiliki asal kata. Jadi kata yang tidak memiliki asal kata itu sudah final itu. Ya. Itu kata jamid itu, tidak boleh lagi kemudian diurai. Nah, lain cerita kalau misalnya ada yang ahli bahasa ingin mengurai kata itu. Tapi penamaan Allah itu murtajal. Itu nggak bisa kemudian diurai kata per kata. Layaknya seperti jalan. Apa dasar katanya jalan? Jalan. Nah, nggak ada, itu nggak bisa. Ya, cuman karena pakar bahasa mencoba untuk mengurai itu. Tapi nggak ada masalah. Tetapi inti daripada kata Allah itu tidak berasal dari akar kata yang mereka sebutkan, bukan. Mereka cuman sebagai ulama bahasa mengurai itu. Bukan berarti itu menjadi pedoman, ya. Itu agar dipahami. Silakan Adinda Tahta. Dihabisin waktunya. Ya, benar kata Bang Juma ya. Ketika ada yang berpendapat tentang kata Allah, ya bahkan ada yang mengatakan itu Allah, ilah lalu menjadi makrifat, diberi al gitu. Itu semuanya ulama bahasa itu. Ya, kalau Allah itu misalnya Herdi, alifnya bermakna apa? Kalau Allah lebih dahsyat lagi. Allah itu dibuang per huruf, per kata, tetap maknanya Allah. Allah dibuang alifnya, lillahi kepunyaan Allah. Dibuang lagi lamnya, menjadi lahu, bagi Allah. Dibuang lagi lamnya menjadi hu, tetap Allah. Allahu ladzi kul huwa hu. Hu di situ Allah, domir hu itu Allah. Jadi lebih dahsyat. Nah, kalimat Allah, kata Allah, dibuang hurufnya satu-satu, kembalinya ke Allah. Tetap Allah, bahkan tinggal satu, hu, Allah. Gitu ya. Itu luar biasa. Nama pribadi khusus untuk Allah. Tidak ada orang, siapa namamu? Namaku Allah. Tidak ada. Itu nama khusus untuk Tuhan itu. Ya, kalau sebutan banyak, 99, Ar-Rahman, ya, Malikul Qudus, 99 ada, sama seperti orang Yahudi, El Shaddai, ya, terus apa banyak, ya, Elohim apa, itu kan sebutan sama seperti dalam Islam. Itu namanya Asmaul Husna gitu ya. Tapi kalau Allah nama pribadi khusus, tidak bisa ditasrif, bahkan dibuang satu-satu hurufnya, tetap kembalinya kepada Allah. Gitu. Oke, spesial gitu. Masih ada 1 menit. Ya, jadi sekali lagi ya, yang terkait dengan al-ilah itu, sahabatku, siapa namanya tadi itu adalah perbedaan ulama dalam masalah bahasa, makna bahasa. Bukan membahas tentang kata Allah secara spesifik, tidak. Hanya dari bahasa. Jadi perbedaan ini disebut ikhtilaf sakli, bukan hal yang penting kemudian. Mereka, para ulama bahasa, itu juga memahami bahwa Allah itu adalah nama untuk Rabbul Izzah, sang pencipta langit dan bumi. Jadi bukan kemudian mempertentangkan akar kata, itu berasal dari akar kata atau tidak berasal dari akar kata. Itu tidak ada yang kayak begitu. Ya, hanya saja Allah bisa diurai dari akar kata. Oke. Habis waktunya. Sekarang tanya jawab, tolong disimak baik-baik. Kasih waktu Muslim 10 menit. 10 menit dulu Muslim. 10 menit. 10 menit aja Muslim. Oke, stop. Udah 10 menit. Kalau untuk tim Kristen nggak usah pakai. Silakan teman Kristen mewakili 1 orang bertanya kepada tim Muslim. Nanti tim Muslim siapa yang menjawab. Silakan bertanya 1 orang mewakili. Seefisien mungkin pertanyaannya. Silakan. Iya. Sebenarnya tadi kami sajikan data ya semua ya. Saya bertanya. Tadi waktunya bertanya, Bang.
Oh iya, saya bisa bertanya kan, Kristen kan? Ya, langsung Jadi bertanya. Silakan. Bang. Silakan 10 menit, bertanya, 10 Bang. menit, Langsung bertanya, Bang. Nanti tim Iya, Muslim 10 yang menit. menjawab. Silakan. Oke, saya bertanya ya. Jadi kan sebenarnya tadi kita sudah paparkan. Jadi kalau kita meneliti filologi dari satu kata itu kita lihat dulu kan introduction-nya, yusagoginya kapan pertama digunakan. Nah, kita udah paparkan bahwa kata Allah itu mulai digunakan zaman pagan, pra-Islam. Bisa langsung bertanya, Bang. Nah, kalau itu dibantah, mohon diberikan datanya bahwa bukan seperti itu datanya. Timernya tetap Dan itu kelihatan, timer tetap kelihatan. sumber penjelasan dari pakar Islam sendiri loh, baik Quraisyah, baik Tosisiko. Bisa langsung bertanya, Bang, bukan waktunya menerangkan. Jadi ini pertanyaan saya. Ya, silakan. Kapan kalau dibantah data itu, tolong diberikan juga data bantahan bahwa yusagogi dari kata Allah itu berbeda dari apa yang kita sampaikan tadi. Itu dulu. Oke, baik. Diwakili satu orang bertanya ya. Tim Muslim bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa. Bisa. Silakan dijawab. 10 menit waktu menjawab. Silakan. Oke, saya serahkan Ustaz Tata aja soal ini. Ya, kalau ini kesimpulan pertanyaan gimana ini? Diulang pertanyaannya bisa Bang Jose yang langsung bertanya. Silakan. Diulang pertanyaannya. Oke, saya langsung bertanya. Ya. Kalau membantah data yang kita berikan tadi, buktikan kapan penggunaan kata Allah itu berbeda dengan data yang kami sampaikan. Oke. Gitu loh. Udah jelas ya pertanyaannya Itu ya. yusagogi loh maksudnya. Boleh saya Ya, itu tambahkan yusagogi. pertanyaan? Udah. Oke, Satu ya, boleh orang saya mewakili tambah Kristen pertanyaan bertanya, sama. Muslim menjawab. Silakan. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan di atas, kata Allah itu tidak pernah berubah. Itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Mulai dari Nabi Ibrahim, Ismail, Jurhum, Bani Huza'ah, sampai ke Rasulullah. Makanya ketika orang Kristen beda misalnya, ya itu salah. Dan tidak ada pernah beda. Makanya tadi itu saya pakai kamus juga. Jadi tidak pernah berubah. Kalau berubah berarti itu salah. Gitu loh. Jadi jawabannya, tidak ada yang berubah. Tetap itu nama ismun. Ya, nama pribadi. Justru kalian tidak bisa menampilkan bahwa itu nama sebutan nggak ada dari tadi gitu. Oke, mungkin itu saja. Mungkin Bang Juma mau meluruskan. Iya, Silakan, jadi baik, saya tambahkan dulu kan. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa orang-orang penyembah-penyembah dewa itu menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Ya, Anda seharusnya memberikan data yang akurat bahwa dasar pijakan mereka menyebut nama dewa mereka dengan nama Allah itu apa. Kan gitu. Saya tadi sudah mengurai, penyembah-penyembah itu memanggil dewa-dewa mereka dengan sebutan Allah misalnya, dikarenakan karena sebelum mereka melakukan penyembahan, memberikan nama terhadap dewa-dewa mereka, mereka sudah mengenal dari nabi-nabi terdahulu bahwa nama pencipta yang maha kuasa itu adalah Allah. Abraham sudah memperkenalkan secara turun-temurun nama itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, yang Anda maksud orang jahiliyah, orang-orang penyembah pagan adalah yang ada di Arab kan? Nah, mereka itu sudah pernah mengenal nama itu, sudah diperkenalkan oleh Abraham dan Ismail dan keturunannya kepada mereka. Yang ada dalam pikiran mereka bahwa yang disebut Allah itu adalah yang maha kuasa. Makanya dewa-dewa mereka sebut dengan sebutan itu ketika Anda punya data gitu, ya kan? Nah, lalu kemudian muncullah pemahaman bahwa nama Allah itu adalah gelar. Nah, celakanya kemudian kalau Anda bertahan di situ bahwa itu memang nama dewa, ternyata Anda juga menyajikan bahwa Kristen di Arab, pra-Islam sudah menggunakan nama itu, berarti mereka menyebut nama dewa. Kalau Anda mengatakan tidak menyebut nama dewa, terus kenapa ada masuk dalam seruan-seruan orang Kristen pra-Islam di Arab menyebut nama Allah? Dari mana dia mengatakan nama Allah? Kalau Anda mengatakan, oh itu dari kata Elohim, bagaimana Anda mengurai dari Elohim menjadi Allah? Nah, artinya bahwa orang Kristen Arab pun tahu bahwa ternyata pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Saya kira begitu. Oke, silakan. Kalau minta dalilnya Luqman 30 itu, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara samsa wal qamar la yaqulanna Allah. Penyembah berhala itu tahu bahwa Allah itu pencipta gitu. Oke, lanjut.
Oke, kalau begitu menjawabnya 5 menit aja ya. Stop, udah stop. Cukuplah. Oke, stop. Sekarang kasih waktu 5 menit untuk Kristen untuk menjawab. Nanti Muslim memberi pertanyaan diwakili 1 orang. 5 menit aja. Ya, Kepanjangan saya kalau dulu 10 ya. menit. Ya. Sebentar. Boleh share screen dulu Bang. Kejadian 2 nomor 4 yang tadi. Oke. Buat iya. Oke. Kejadian berapa? Kejadian 2 nomor 4 yang di bawah Silakan tadi. di screen kejadian 2 nomor 4. Kejadian 2 nomor 4, tolong ada yang bisa share screen. Langsung ke bahasa Indonesia aja. Ya. Oke. Saya waktu untuk bertanya ke tim Kristen. Ya. Silakan. Saya tanya kepada Bro Herdi. Di ayat ini menurut Anda nama Tuhan itu siapa? Silakan. Oke. Silakan. 5 menit waktu menjawab. Silakan Bro Herdi. Ini bahasa Indonesia loh ya. Oke. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaan saya di ayat ini nama Tuhan di situ siapa? Silakan Bro Herdi. Kan jelas di situ, Bro. Jadi ini kan bahasa Indonesia. Iya, jadi makanya saya tanya. Iya. Kita kan berbicara bahasa Indonesia, Bro. Iya. Anda silakan. bertanya, nah, artinya Anda mau memojokkan dengan bahasa di sini kan? Begitu kan? Anda tadi yang membawa ini kan? Iya, paham. Pertanyaannya, nama Tuhan di sini siapa, Bro Herdi? Silakan dijawab. Ya, namanya di situ adalah Tuhan yang huruf besar itu, Bro. Siapa namanya? Yang huruf besar itu Tuhan, Tuhan huruf besar semua itu. Oke, baik. Namanya Tuhan. Oke, Tuhan. Terus kenapa ada kata Allah di situ? Boleh saya karena dua-duanya itu mohon maaf tadi saya bertanya nggak dikasih kesempatan untuk mempertajam pertanyaan saya, Bro. Oke. Iya. Nanti di sini. Moderator harus tadi. Silakan dijawab aja. Pertanyaannya Bang Juma diulang lagi. Sorry. Ya. Nama Tuhan yang ada di kitab Kejadian 2 nomor 4 ini siapa namanya? Nama Tuhan siapa, Bro Herdi? Oke, keluarkan screen-nya. Saya mau screen dulu, Bro. Ya, nama Tuhan, silakan. Saya mau screen. Oke, ketika kami kekristenan menanyakan tentang Islam, kawan-kawan jawabnya kita kembali ke teks original kan? Nah, sama seperti halnya saya juga, Bro. Seperti ini ya. Jadi Kejadian 2. Di sini waktunya moderator tegas ya. Iya, jangan dipotong moderator. Enggak. Saya cuma kembalikan pertanyaan saja kalau meleset. Oke. Jadi ini, Bro, bertanyakan nama sang otoritas. Ini otoritas. Jadi sedikit, Bro, cuma saya jelaskan kata Elohim itu biar Anda mengerti dan kawan-kawan semua mengerti. Jadi di dalam Ibrani kata Elohim itu Alef, Lamet, Ha itu ada artinya. Alef itu artinya otoritas. Lamet itu artinya itu mengajar, menuntun, ya. Itu artinya melihat. Jadi punya arti. Jadi bukan tanpa arti ya. Nah, ini yang otoritas yang akan mengajar, yang menuntun manusia. Boleh moderator meluruskan, Bro Heri mengulang pertanyaan sesuai Kejadian 2 nomor 4, nama Tuhan di Kejadian 2 nomor 4 yang ditanya. Nah iya, saya barusan mau jawab, jangan dipotong lah, Bro. Ya, silakan. Aduh, moderator. Enggak, kan moderator fungsinya di sini, Bro, supaya enggak melebar. Iya, saya paham pertanyaannya apa, Bro. Makanya saya jelaskan pelan-pelan dari bawah supaya kalian mengerti. Langsung sebut aja kalau bisa langsung nama Tuhan di situ kan gampang. Kalau nggak langsung sebut nggak akan mengerti kalian. Mengerti. Saya yakin Mbak Nyuma ngerti. Kalau langsung menyebut nama Tuhan di Kejadian 2 nomor 4. Aduh, ya udah, Bro aja yang bertanya. Nggak usah pakai moderator. Ya, silakan. Ya, silakan. Di situ ada kata Yahweh, Elohim. Yahweh itu apa? Elohim itu apa? Nah makanya mata. Aduh, nggak usah makanya, nggak usah kayak gitu. Jawab aja dulu. Yahweh itu apa? Yotevave itu apa? Ini diskusi Elohim itu apa? Nah, Bro, saya suka diskusi begini, Bro. Makanya kalau nggak tahu jawabannya nggak usah sok-sokan mau bawa original teks. Ujung-ujungnya juga Anda hanya memahami huruf per huruf kok. Saya tanya, siapa nama Tuhan yang tertera
di dalam Kejadian 2 nomor 4. Nama Tuhannya siapa di situ? Ya itu aja. Nama. Oke, kasih saya waktu menjawab. Bisa? Ya, silakan. Jinnya diikat ya, bro. Oke. Mata di papan tulis ya. Kejadian 2 ayat 4. Santai, bro. Kami itu sangat menghargai diskusi yang teratur. Menjunjung tinggi diskusi yang teratur. Ya. Moderator juga harus mengembalikan kalau nggak terjawab. Fungsinya moderator bukan kalkulator. Lanjut. Timernya. Makanya kita jelaskan. Namanya di sini. Timer bisa dilihat di profil, tak berhentikan sementara. Oke, lanjut, Bro Herdi. Susah, bro ya. Oke. Namanya di sini adalah Yod-Heh-Vav-He. Ya. Kenapa Elohim bukan nama? Mau nggak tak jelaskan? Nggak usah. Nggak usah. Nama aja. Namanya adalah Yod-Heh-Vav-He. Sudah terjawab. Oke, coba lihat terjemahannya. Coba lihat terjemahannya yang tadi. Yang mana yang Yahweh di situ? Kembali ke terjemahan 2 nomor 4. Oke, ke terjemahan. Oke. Ke Bisa nggak terjemahan. nama Herdi diterjemahkan? Biarkan dulu Pak De. Aduh, bro. Lanjut. Santai aja, nggak apa-apa. Ini Lanjut. diskusi kok nggak teratur. Teratur ini lanjut. 2 nomor 4. 2 nomor 4 lanjut. Moderator kok main kayak gitu biar di pemain cadangan, bro? Enggak, saya cuma mau mempertegas moderator begitu. Lah iya, tak perlu lah. Kita tahu. Yang mana yang Yahweh di dimakan. sini, Bang Herdi? Yang mana yang Yahweh? Iya, Yahweh yang ini, yang Tuhan huruf kapital semua diterjemahkan. Oh, jadi Yahweh terjemahannya Tuhan. Ya kalau kita mau bahasakan ketika Yod-Heh-Vav-He Elohim menjadikan bumi dan langit. Begitu, bro. Tapi kenapa kemudian dituliskan Tuhan Allah? Bro, ini kenapa kan bukan Allah Tuhan? Dalam bahasa Ibrani dibaca Adonai, jadi sama saja Tuhan itu. Sebentar, Anda nggak masuk dari tim. Sebentar, yang lain standby, yang nggak masuk tim nggak boleh berbicara ya. Sebentar, yang nggak masuk tim nggak boleh berbicara. Diam. Bro, jadinya terjemahannya itu Tuhan Allah. Berarti nama Tuhan itu adalah Allah. Bro Handi, sorry, ya. Saya potong dulu sebentar. Ya, kira-kira berapa lama lagi kita diskusinya? Jadi diperkirakan karena kan ada kegiatan lain juga ini, Bro. Kalau memang itu. Oke, Bro. Sekarang giliran terakhir dulu. Jam berapa? Teman Kristen yang bertanya, silakan. Ya. 2 kali aja, Bang. Ya, 2 kali aja. Silakan. Ya. Mohon maaf, moderator, waktu jawab masih ada 2 menit 53 detik. Siapa tahu masih mau dimanfaatkan. Oke, silakan. Iya, tinggal saya bantu aja, Bro Herdi. Itu kan creative care ya. Kalau penulisan seperti itu Yod-Heh-Vav-He, creative care-nya itu kan baca Adonai. Nah, kalau penerjemahan dilakukan yang diterjemahkan Adonai-nya itu, makanya juga Septuaginta menerjemahkan Kurios gitu. Seperti itu. Semudah itu ya. Makanya proper name ini memang nggak sembarang disebut, ada aturannya, aturan penerjemahannya juga seperti itu, begitu kawan-kawan. Terus kenapa ada nama Allah di situ, Bang? Nah, karena kata Elohim itu ya sejajar dengan kata Allah sebagai generic name atau bisa jadi sebutan. Ada kaidahnya? Ada kaidahnya? Ya. Kaidahnya yang tadi itu dinamakan yang orang, tadi itu bukan Tuhan yang mewahyukan. Anda nggak masuk jajaran, jangan dikacauin. Tahan dulu, sabar. Makanya tadi ketika kita membahas yusagogi dan penjelasan dari kawan-kawan bahkan mengutip kamus, itu setuju bahwa kata Allah itu adalah sesembahan, pencipta langit dan bumi. Pagan pun tadi kita udah sajikan datanya sama. Dan sebagainya semua agama sama mengakui ada satu oknum yang merupakan pencipta sesembahan yang tertinggi. Makanya itu jadi generic name. Oke. Begitu. Lalu kenapa terjemahannya menjadi Tuhan Allah? Kenapa bukan Allah Tuhan? Karena Yod-Heh-Vav-He tadi kan ketif kere. Jadi yang diterjemahkan adalah Adonai. Iya, saya tahu. Kenapa nggak diterjemahkan Allah Tuhan? Kan kata Anda Allah itu sesembahan. Itu nanti dicuri namanya kalau Anda diam dulu, Anda ini ngaco ini
Nah, kan kau sudah curi itu. Yang lain diam, aja moderator yang menegur. Silakan. Iya. Kenapa enggak Allah Tuhan? Kenapa harus Tuhan Allah? Kalau Allah itu Anda katakan sembahan dan Tuhan itu adalah Yehovah Adonai, kenapa tidak mengatakan bahwa Allah Adonai? Iya, kenapa harus Allah Tuhan? Ya, memang yang diterjemahkan dari kata Tuhan Adonai. Gitu loh. Ya, lari kepada kebenaran Allah. Ketika Al-Quran mengatakan mereka ingin menipu Allah, tetapi apa yang terjadi? Anda justru kitab Anda menjelaskan nama Allah itu, nama Tuhan itu adalah Allah. Oke. Oh enggak seperti itu. Enggak ya, seperti makanya itu. Makanya dirubah. Kalau bisa juga kata Allah itu dihilangkan. Enggak seperti itu, Bang Suma. Jadi itu memang proses penerjemahannya kan bisa kita lihat di Ulangan 6 ayat 4 itu kan. Ya, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad gitu. Jadi Elohenunya yang di tengah. Kan gitu. Sama aja. Itu sudah proses penerjemahan seperti Cukup itu. Kali jadi di sini. yang penting sekarang usagoginya seperti itu. Nah, saya cuma mau nanya. Oke, giliran teman Kristen yang bertanya ya. Oke. Giliran saya bertanya kan? Ya, silakan. Nah, mohon ditunjukkan kalau memang Allah itu proper name, ya, yang menjadi generic name atau sebutan bagi yang ilahi atau pencipta dan sebagainya, mana di dalam Quran? Nah, ada enggak yang dua berentetan seperti itu? Ya, Adonai Elohim, Yod-Heh-Vav-He Elohim. Ada enggak seperti itu? Pasti enggak ada. Yang ada kata A saja semua. Anda bertanya tapi menjawab sendiri loh, Bro Tom. Gimana sih? Ya, mohon dipatahkan premis itu. Silakan. Itu premis, bertanya dulu, diulang pertanyaannya, Bro Tom. Ada nggak di dalam bergandengan seperti itu ya? Elohim, Adonai Yahweh, Adonai Elohim. Ada nggak seperti itu di Quran? Ya, untuk kata Allah atau gitu kan? Karena Allah kan di proper name kan? Ada Mas, ada. Udah jelas pertanyaannya? Udah jelas, sudah. Oke. Sebentar dulu, pakai 5 menit dulu sebentar. Pakai 5 menit dulu untuk menjawab. Salah satu contoh ya. Sebentar Pak De. Sebentar. Reset waktu 5 menit dulu menjawab. Sebentar Pak De. Bisa dipercepat? Kalau udah. Oke, lanjut. Dijawab. Oke. Ayat yang sangat mudah, semuanya hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah nama, Rob jabatan. Ya, udah jelas. Itu saja, gampang kok. Akhir Juma mau nambah, silakan. Ya, saya sedikit. Ya, silakan. Oh, ya. Maaf ya Gunda. Jadi gini, kalau cuma nama Allah, misal Bismillahirrahmanirrahim, jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam Islam, ilmu nahwu sorof, ya, ilah dengan Rob itu mengacunya kepada Allah. Misalnya Rob berarti itu pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ilah yang disembah berarti Allah. Jadi kata ilah dengan Rob itu tetap rujuknya kepada Allah. Bedanya ketika Allah mengatakan disandingkan dengan Rob, berarti pencipta langit dan bumi Allah. Ketika ilah, ya, maka itu pencipta. Gitu. Nah, maka nama pribadinya ya Allah. Kalau Rob dengan ilah itu sama seperti yang Ustaz Sugi barusan katakan itu, gitu ya. Disandingkan gitu. Ayo, lanjut. Ya. Zalikumullahu rabbukum. Itu disandingkan. Ya. Banyak pertaburan itu ayat-ayat disandingkan antara Tuhan dengan Allah. Makanya tadi saya katakan itu tak iya, saya jadi Rab itu sejajar dengan Adonai Bang Suma, bukan sejajar dengan Yod-Heh-Vav-He. Itu ya, Allah itu. Kalau ya, Rab sendiri sejajar dengan Adonai gitu. Itu menurut pemahaman Anda. Tapi orang-orang Yahudi ya, ketika mereka menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Arab, itu Yod-Heh-Vav-He diganti dengan sebutan apa dalam bahasa Arab menurut Anda? Semua bro, jadi tidak karena penjelasan ilah tadi itu kan teman-teman sendiri yang menjelaskan kata ilah dan kata Allah, kan begitu. Waktunya lanjut aja. Makanya saya tanya, saya tanya sama Anda. Kenapa lari ke kata Rab? Rab itu sejajar dengan ilah itu. Nah, kenapa? Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil.
Apa yang masalah? Innani anallah la ilaha illa ana. Gimana tuh? Bertaburan itu ayatnya. Berarti data yang kami tampilkan tadi bahwa Allah itu sebenarnya berasal dari konstruk dari al-ilah, itu benar. Kok bisa kayak gitu? Emang Anda tahu terjemahan dari ayat yang saya baca tadi? Itu dari sarjana Islam sendiri, dan kita udah tampilkan datanya tadi, Bang. Siapa sarjana Islamnya? Kan tadi saya sudah katakan bahwa itu berdasarkan daripada ulama bahasa. Anda dengar tadi? Kata ini kan kita kajikan filologinya. Nah, baru yusagoginya, belum. Waktunya jangan terus aja, nggak apa-apa. Iya, makanya saya bilang ternyata al-ilah. Itu ulama bahasa itu yang sedang menjelaskan kata Allah itu dengan kata ilah. Tapi di dalam Al-Quran jelas kata Allah itu adalah nama pribadi daripada pencipta langit dan bumi. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia bingung ketika menerjemahkan Yotefafe Elohim. Dia menuliskan Tuhan Allah. Kalau ilah apa, Bang Suma? Sembahan Tuhan. Sama dengan Rabb. Terus apa masalahnya? Iya, kenapa tidak ada sembahan selain Allah gitu misalnya? Atau sembahan namanya Allah gitu. Jadi kan itu tadi Elohim. La ilaha illallah itu gimana ceritanya? Nah, kenapa nggak pernah dipadankan Elohim Yod-He-Vav seperti tadi? Kenapa nggak pernah ilah? Apa ini pada Allah gitu? Dan itu sudah jelas tadi tuh. Allahu. Begini, kalau dikatakan di kitab Anda Yahweh Elohim kan yang Anda maksudkan? Iya kan? Iya. Yahweh Elohim kan? Iya. Nah itu tadi Allahu Rabbus Samawati wal Ard. Apa yang jadi masalah? Atau Allahu la ilaha illa ana. Apa masalahnya? Begini Bang Suma, Allah di situ sebagai proper name disebut, ya kan, sesembahan digunakan pakai Rabb kan, begitu kan? Iya kan? Ini menyebut nama pribadi Tuhan ini, Allah. Allah itu nama, bukan generik. Nama itu Bang, ada generik, ada proper. Allah itu proper. Kalau kita cek tadi, kita cek tadi yusagoginya semuanya mengakui, termasuk kamus yang kawan-kawan sampaikan. Justru kamus yang kita sampaikan menunjukkan proper name, bukan generic name. Yang lain tolong standby dulu. Standby dulu, bro. Kita Bro Tom kan sudah membawa dari yusagogi. Saya akan bawa dari Rasak. Gimana? Mau nggak? Rasak menerjemahkan Allah lain itu dengan kata Allah juga, ya. Seperti ini, saya kasih contoh. Baru dengar ada ulama yusagogi. Oke, waktu udah habis. Sekarang giliran Muslim yang bertanya kepada Kristen. Sekarang giliran Muslim yang bertanya kepada Kristen. Silakan standby dulu, dengarkan moderator biar nggak kredit. Giliran Muslim yang bertanya kepada Kristen. Bisa nanti disanggah, diperkuat. Silakan tim Muslim mewakili satu orang. Masih boleh saya atau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kita Bang Juma aja lah. Oke, kepada teman-teman Kristen saya 3 orang ini ya, tolong dengarkan. Di dalam Keluaran 6 nomor 3 diterangkan begini terjemahannya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Saya ingin tanya pada sahabat, kata Tuhan di sini apa di sini ya? Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi ayat ini menerangkan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Ishak dan Yakub. Tetapi mengenai namaku, yaitu Tuhan, aku belum menyatakan diri kepada mereka. Ini kata Tuhan di sini apa? Dipahami pertanyaannya Bang, sebelum dijawab? Boleh lihat original teksnya, silakan tunjukkan supaya Anda bisa langsung menjawab. Gampang sekali. Ya. Jadi di Keluaran 6 pakai 5 menit dulu. Sebentar pakai 5 menit silakan, dulu. Daniel aja, yang lain diam. Ya, karena menit. Kamu kan nggak tahu makanya saya jelaskan. Ya, oke, orang pintar, silakan. Ini
kamu kan bertanya pakai Alkitab LAI, ya kan? Ya, nanti kita masuk ke original teksnya. Kalau perlu kau belajar sama saya. Bisa kamu bisa bahasa Ibrani Zulkifli. Yang lain diam dulu. Kamu diam dulu. Yang bukan diam. Yang bukan saya lagi bertanya sama teman. Yang nggak bukan tim dilarang bicara ya, biar nggak kredit. Saya ulangi ya. Ketika aku Abraham telah menampakkan diri kepada Abraham, tapi aku tidak mengatakan, aku belum memperkenalkan namaku kepada dia. Nama di sini siapa? Iya, pertanyaanmu ini kan sudah dari kemarin-kemarin saya jawab Kores. Sekarang kan kamu tanya lagi, sekarang saya jelaskan. Enggak ada urusan, silakan. Bro, begini. Tadi kalian bertanya, menjawab, kami nggak nyela. Bisa nggak kami menjawab? Ya dijawab aja sekarang. Ya makanya dijawab, siapa nama Tuhan di sini? Nggak usah banyak pengantar gitu loh. Sombong kali jadi orang. Apa sih yang ingin kau jawab di sini? Bro, kita ini bukan ujian nasional ABCD, ya. Itu kawan kami terlalu sombong, terlalu ponga dia, pakai pengantar begitu. Jawab aja Daniel. Sekarang jawab. Nama Tuhan di situ siapa yang belum dinyatakan oleh Allah kepada Abraham? Silakan. Saya kan kasih ilmu latar belakangnya. Itu coba lihat. Terlalu sombong kau itu. Ya kan waktu kami, bro. Kami pergunakan Saya minta supaya Anda jelaskan nama Tuhan di situ siapa. Yang belum dinyatakan di situ siapa namanya. Ya, makanya dulu, Bos. Oke, sebentar ya, moderator ambil alih. Bang Juma menanyakan nama. Bukan bagaimana. Silakan. Silakan. Oh ya, Bos besar diam dulu ya, Bos besar semua. Lanjut. Ya. Di sini Tuhan, di sini sudah dikatakan Tuhan, dia menampakkan diri kepada Abraham dengan sebagai apa? Allah yang Maha Kuasa. Bukan dengan namanya YHWH ini. Nah, karena apa? Gitu ya? Latar belakangnya, kamu diam dulu. Karena pada masa Abraham hidup itu banyak ilah-ilah pagan, ilah-ilah berhala, ya. Dan ayah Abraham pun termasuk seorang penyembah pagan gitu. Jadi ketika Tuhan datang kepada Abraham, ya, dia mau mengenalkan dirinya bahwa dia ini tidak sama seperti dewa-dewa pagan itu. Ya, jangan asumsi. Saya tanya samamu, aku belum menyatakan namaku. Aku enggak butuh asumsi. Anda belajar lagi. Kalau nggak sanggup, Herdi maju. Kamu dengar ini, kamu diam. Enggak, saya nggak suka orang sombong tapi ilmunya nggak ada. Saya tanya samamu, di dalam kejadian, dengar. Di dalam Keluaran 6 nomor 3, Tuhan mengatakan, aku menampakkan diri kepada Abraham. Tapi namaku, tentang namaku, diam dulu. Tentang namaku, aku belum menyatakan kepada mereka. Nah, Allah menyebut namanya di situ siapa? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, silakan. Kamu diam, Bos besar. Saya jelaskan nih. Waktumu habis, tapi kamu nggak menjawab. Makanya kamu diam, Bos besar. Saya tanya nama. Saya tidak suruh kamu menjelaskan. Gini aja, kita closing aja deh. Sebentar dulu, moderator. Jangan kabur dong. Katanya ada nama Tuhannya. Sebentar dulu, moderator ambil alih. Bang Juma nanya nama. Kayak begini, bro. Bang Juma nanya nama aja gitu loh. Makanya kalau ditanya, kalau nggak ada ilmu jangan terlalu sombong, nggak bagus. Jadi kita closing aja. Sebentar, moderator ambil alih dulu ya. Pertanyaan Bang Juma, nama. Ya, closing. Silakan, nama. Closing aja, closing. Pak Andi. Coba namanya Tuhanmu di situ siapa, Bang Herdi? Nama Tuhan di situ siapa? Silakan. Daniel diam. Kamu diam aja. Diskusinya kok kayak preman pasar kita ini, bro. Nggak ada. Ayo Bang Herdi. Kita Bang Herdi, nama Tuhanmu di situ siapa? Yang belum dinyatakan situ siapa? Ya, sekarang kamu dengar semua. Ya, ini kan Allah yang Maha Kuasa. Bro Handi kasih kesempatan dong, masa? Ya silakan Bro. Oke, jangan. Ini kan di sini Allah yang Maha Kuasa ya. Makanya di Keluaran tadi Bro Suma kutip ayat itu, Keluaran 6, ya kan? Dia mengulang kembali, Tuhan mengulang lagi kepada Musa bahwa kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dia menampakkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Iya kan? Dasarnya kan tadi ada tuh di Kejadian 17. Tetapi dengan namaku Yotevave, ya, Tuhan belum menyatakan itu secara langsung kepada mereka. Coba Anda lihat teks aslinya itu. Oke. Nah, ini saya bawakan ini aja, King James aja, ya. Oke.
And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them. Jadi dengan Bang Handi boleh saya tanggapi sedikit? Boleh. Tanggapi boleh kok. Oke, jadi saya sudah paham bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tetapi Tuhan belum menyatakan dirinya kepada Abraham dengan sebutan Yotevave. Bukan begitu, sahabatku? Iya, nama itu sudah ada. Sekarang kita buka Kejadian 17 nomor 1. Namanya secara langsung, Bos. Oke, sekarang kita buka Kejadian 17 nomor 1 untuk membuktikan benar enggak itu. Silakan. Iya, tadi kan saya buka ayat itu, kamu marah. Kejadian 17 nomor 1. Iya, tadi kan saya buka ayat itu, toh? Ini kan. Nah, tadi kan saya jelaskan ayat ini, Pak. Kejadian 17 nomor 1. Ya, apa yang diterangkan di situ? Bang Suma diam dulu. Jadi sebelum Bang Suma nanya, itu sudah mau dijelasin Bang Daniel tadi. Ya, oke. Silakan. Bang Juma, mohon maaf kalau tadi kata saya agak itu ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, ini kan Musa menuliskan kitab ini. Maka maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ya dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dia belum memperkenalkan dirinya sebagai ini, belum menyampaikan kepada Abraham dengan nama ini. Secara langsung kepada Abraham belum dengan nama ini. Nah, itu baru diperkenalkan kepada Musa secara langsung. Tetapi nama itu memang sudah dikenal di kalangan orang-orang Abraham dan orang-orang di sekitar dia di zamannya gitu. Ini maksudnya gimana? Ayat ini di dalam Keluaran 6 nomor 3, dengan namaku Yotevave, aku belum perkenalkan kepada Abraham. Tapi di Kejadian 17 nomor 1, Allah sudah memperkenalkan diri dengan sebutan Yotevave. Bukan, belum Bang. Ini original teksnya coba Anda baca. Iya, kan ini kan Musa kan menceritakan bahwa Yotevave ini ketika dia bertemu dengan Abraham, dia memperkenalkan dirinya dengan ini, Bang. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Belum seperti ini, belum seperti yang kepada Musa itu. Tapi kan dia sudah menyebut Yotevave di sana kan? Iya, kan ini kan Musa yang menjelaskan bahwa kan Musa yang menulis kitab ini. Belum Tuhan Bang Yotevave itu. Dia belum mengucapkan nama Yotevave itu kan itu tertulis jelas, Bang. Belum. Iya. Tadi di Keluaran ayat 3 pun bunyinya sama dengan nama Yotevave belum, tapi memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kan jelas itu, saya rasa nggak sulit untuk memahami itu. Oke, aku belum sudah terjawab kayaknya. Kepada mereka. Waktunya juga ada habis, tidak ada pemaksaan di sini. Apapun jawabannya ya sudah. Silakan teman-teman Kristen untuk closing statement. Silakan. Dipergunakan waktu seadanya aja. Silakan. Enggak, dari partisipan nggak ada Bang Di. Boleh nggak nih ada partisipan bertanya nih? Ya Bang Handi partisipan ayo Bang Handi lah. Nggak usah. Sebentar saya tanya dulu tim Kristen. Boleh sih, gitu loh. Ayo dulu tim Kristen. Sebentar ya. Sebentar dulu, tenang dulu, sabar. Ayo dong. Saya tanya dulu kepada saudara kita Kristen, boleh nggak partisipan bertanya satu orang? Boleh nggak? Begini kawan-kawan. Nanti kalau mau debat dengan topik yang sama, tinggal kita atur waktu lagi. Okay. Ya, takut. Jangan kayak waria dong. Laki dikit kenapa sih? Lu waria. Orang susah nih pada takut orang susah nih. Takut ditelanjangi. Waria, moderator. Oh iya, jangan begitu. Ya, yang moderator ya. Yang tertib aja lah. Ayo. Ya, sepertinya teman Kristen nggak mau ada partisipan untuk bertanya. Silakan kalau statement aja, monggo. Bro Tom dan kawan-kawan. Saya nanya, kalau Allah itu memang proper name, kapan? Closing. Pertanyaan, ini. Closing 5 menit. Closing artinya tidak ada pertanyaan ya. Merangkai ataupun merangkum dari perdebatan tadi itu namanya closing. Ya, 5 menit. Oke. Berapa menit dikasih kawan-kawan? Tuh 5 menit tuh, lihat di HP-mu tuh. 5. Waktu berjalan setelah Anda ngomong. Belum kelihatan 5 menit Pak Jul. Udah nih mulai, masih kosong-kosong. Iya. Ya silakan. Oke. Saya mulai ya. Jadi dari diskusi kita di awal, ya kita sudah sediakan data dan sebagainya. Ada 3 kajian dari filologi itu yang kita paparkan.
baik secara yusagogi, semantik, etimologi. Semua itu dari pakar Muslim dan itu tidak ada yang dibantah. Ketika menjawab tadi secara yusagogi aja, artinya kapan kata Allah itu digunakan, mereka semuanya setuju dengan konsep pagan pun sama ya. Saya tadi udah paparkan bagaimana konsep pagan memandang kata Allah itu sebagai dewa tertinggi ya, yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau dikaji secara semantik, maknanya sama semua. Jadi kata Allah ini umum. Jadi kata Allah ini memang generic name, ya, generic name, bukan proper name. Kawan-kawan belum bisa membuktikan itu, ya, karena tidak ada jawaban tadi. Semuanya hanya narasi bebas. Lanjut, kawan-kawan. Ya, saya baik, Bang. Dan kalau mau dikaji dari sudut pandang Ibrani sendiri, orang Yahudi ketika bertemu dengan keempat huruf suci ini selalu diganti dengan sebutan Adonai. Nah, makanya ketika kitab suci ini diterjemahin ke bahasa Arab maupun bahasa lainnya, itu langsung diubah ya. Nama itu diganti dengan sebutan lain seperti Tuhan atau Kurios untuk menghindari salah penyebutan itu ya, atau Kilul Hasem untuk menghindari itu. Jadi ini harus dipahami. Jadi orang Yahudi itu menghormati nama ini. Nah, ketika saudara-saudara bilang ini proper name, di mana penghormatan terhadap nama itu, ya kan? Bagaimana orang Yahudi yang begitu menghormati nama itu, nama yang suci, dikhususkan nama itu kan, dikatakan dikuduskan, ya kan, dikuduskan nama itu. Bagaimana nama itu pun harusnya kan berlaku ya, dikuduskan oleh semua umatnya yang percaya kalau dikatakan itu proper name. Nah, di mana pengkudusan atau pengkhususkan nama itu ketika disebut oleh saudara-saudara Muslim? Ya, saya rasa tidak ada karena nama itu selalu disebut secara gamblang, ya kan? Oke, itu aja. Bang Herdi, silakan. Oke, masih ada 2 menit. Oke, jadi dengan apa yang sudah kita diskusikan dan sepakati, tapi sayang ya, ada salah satu pihak tidak bisa lanjut aja bro, jangan usah ditanggapi bro. Iya, santai. Ini moderatornya kok kayak gini bro. Saya hanya menyatakan sesuatu yang real terjadi. Diskusi ini tidak sesuai kesepakatan kita ya. Ya sangat disayangkan bro, karena memang di sini ada poin-poin, ada manfaat yang sebenarnya bisa diterima oleh kawan-kawan baik kami dari kekristenan atau dari Muslim atau agama manapun yang menyimak diskusi ini. Tapi sangat disayangkan dengan etika-etika yang tidak menunjukkan keakademikan atau apalah namanya, tidak terlaksana hal demikian. Oke, dengan apa yang kita bahas, saya bisa menarik suatu kesimpulan ya, bahwa memang kata Allah ini memang betul di dalam kekristenan itu adalah gelar, di dalam Islam itu adalah proper name. Ya, sama halnya dengan saya kasih contoh saja ya. Bro Handi itu ada 2. Oh, Bro Handi yang satu kriterianya seperti ini. Bro Handi yang satu kriterianya seperti ini. Saya cuma satu bentar, bro. Jangan dipotong. Bro ini kok kayak gitu. Lagi lo ambil contoh sama saya cuma satu kok. Iya, Handi ada 2, ada banyak Handi. Maksudnya ini contoh nama, bro. Ya lanjut bercanda, lanjut habisin. Iya. Jangan dipotong. Jadi contoh nama ini, bro, bukan contoh pribadi. Jadi ada Handi yang kriterianya seperti ini, ada nama Handi kriteria seperti ini, ada nama Handi kriteria seperti itu. Sama seperti yang kita debatkan ini. Jadi kriteria Allah yang kami pahami di dalam kekristenan adalah gelar. Ya, gelar bagi Sang Maha Kuasa. Nah, kriteria Allah di dalam pandangan umat Islam adalah proper name, yaitu nama bagi sesembahan umat Islam. Nah, saya rasa tidak perlulah kalian mengatakan begini. Yang menjadi masalah kan kalian masuk mengklaim, oh ini adalah punya kami. Ya, dengan tidak bisa membawakan artinya. Udah hapus aja nama Allah. Habis. Hapus aja nama Allah. Kasih 5 menit untuk
tim Muslim untuk closing statement. Saya pamit bro ya. Thank you ya. Oke, thank you bro. Enggak dengerin dulu closing statement-nya. Oke. Silakan Mas Zuma, Mas Juki dan Mas Tata diwakili. Yuk, silakan. Oke. Akan berjalan setelah berbicara. Oke. Jadi setelah kita diskusi tadi mengenai kata Allah itu kan berbicara tentang bahasa. Kita sudah menunjukkan ya, tidak ada Kristen Arab yang memahami itu adalah generic name. Ya, sudah kita tunjukkan baik berdasarkan Wikipedia, berdasarkan pendapat seorang misionaris dari Lebanon, juga berdasarkan kamus Alkitab Al-Muqaddas ya. Semuanya menyebut nama. Pihak Kristen tidak bisa membuktikan ya berdasarkan data kamus. Kalau orang Kristen Arab mengatakan itu adalah generic name. Mereka yang ada justru menyebutkan proper name atau nama sang pencipta, bukan jabatan Allah itu. Terima kasih, itu aja. Saya sedikit ya, terserah. Ya, langsung. Saya kasihkan ke Bang Juma. Oke, jadi dari awal ternyata umat Kristen tidak bisa membuktikan dengan satu dalil pun enggak. Kalau kami pakai Islam, pakai juga Qomus, Munjid, juga kitab Al-Muqaddas ya. Semuanya dalil itu jelas. Mereka hanya memakai ulama. Ulama dah jelas. Saya tantang pakai ya At-Tabari, Tafsir Muyassar, Ibnu Abbas, Abu Ja'far. Itu jelas sahabat itu. Terus mereka memakai bandingan ulama yang tidak dikenal. Nah, berarti gagal mereka. Ya, semuanya dalil tidak ada. Satu pun saya tadi menyimak tidak ada. Kami bantah semua. Gitu ya. Jadi intinya ini ibaratkan kasih nilai tidak bisa ini. Debat gimana pakai dalil semua ini. Sedangkan Islam semuanya pakai dalil dari awal, gitu ya. Oke, Bang Juma silakan. Masih ada waktu Bang Juma? 3 menit 21 detik. Ya, baik. Jadi nama Allah itu memang benar sudah digunakan oleh orang-orang sebelum agama Islam. Membuktikan bahwa nama Allah ini adalah nama Sang Pencipta. Karena hanya dinobatkan kepada Sang Pencipta. Orang Kristen menyebut nama Allah pasti kepada Sang Pencipta. Orang Yahudi juga demikian. Ketika menyebut nama Allah, pasti tujuannya kepada Sang Pencipta. Kalau mereka kemudian mengatakan gelar, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa mereka kehilangan jejak tentang penyebutan nama di dalam bahasa Ibrani, masuk ke dalam bahasa Septuaginta, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa. Bagaimana kemudian ketika terjadi penghancuran Taurat di Bani Israel di Yerusalem itu pembakaran Taurat dilakukan secara massal. Siapa yang menemukan Taurat itu akan dibasmi. Nah, kemudian mereka orang ini menyebut nama Allah, jelas membuktikan bahwa nama Allah itu memang sudah menjadi sebutan bagi Sang Pencipta alam semesta. Bedanya kemudian adalah Allah belum pernah kemudian menyatakan secara spesifik kepada mereka bahwa namaku yang sesungguhnya itu adalah Allah. Hanya mengatakan bahwa akulah Tuhan. Aku bukan pohon, aku bukan binatang, aku bukan malaikat, aku bukan mobil, dan seterusnya. Tapi aku adalah Tuhan. Nah tuh, dia baru memperkenalkan aku adalah Tuhan. Tetapi sebagai Tuhan, aku belum memperkenalkan nama pribadiku. Hanya sebagai Tuhan, hanya sebagai sembahan, hanya sebagai pencipta. Makanya tadi ketika kita lihat di terjemahan Kejadian 2 nomor 4, ya Tuhan Allah. Kenapa kemudian demikian? Karena cuma dialihkan kepada Adonai. Dialihkan kepada Kurios dan seterusnya. Itulah pembuktiannya. Sehingga orang-orang jahiliyah pun menyebut dewa-dewa mereka dengan sebutan Allah. Kenapa? Karena Allah mengandung makna yang dinobatkan kepada Sang Pencipta alam semesta. Dan itu adalah berkesesuaian dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Bahwa kata Allah itu adalah nama pribadi Tuhan. Ya, hingga saat sekarang, sampai hari ini, selain umat Islam, itu mereka menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Siapapun dia, mau dia Kristen Arab, Koptik, terus kemudian orang Yahudi, ketika dia datang ke Indonesia, mereka tidak menyebutkan Hasem. Ketika dia menyebutkan Hasem, dia menyebutnya dengan sebutan Allah. Harusnya kalau untuk menghilangkan
Yotefafe menggantikannya dengan Hasem. Di Indonesia dia menyebut Hasem, tapi faktanya dia menyebut Allah. Ya, jadi nama Allah ini adalah nama Tuhan, pencipta alam semesta. Itu adalah nama pribadinya kemudian, sehingga sangat dicintai oleh semua agama. Semua agama besar di dunia ini mencintai kata itu, sehingga Tuhannya pun, kitabnya pun menyebutkan dengan sebutan kata Allah. Tidak ada kata Yahweh, tidak ada kata Elohim untuk sebagai pengganti daripada Yotefafe, melainkan kata Allah yang diambil. Itu bukti habis waktunya Bang Joma. Karena ini sudah masing-masing closing statement dan sudah di luar daripada jadwal, ini untuk ekstra pembelajaran intern JCC. Saya beri waktu kepada Dr. Reski untuk menanggapi ini sebelum kita tutup. Silakan More. Oke, terima kasih Bang Handi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kalau ada kasih Bro Tom. Ya, tukang tipu pamit aja dulu. Terima kasih Bro Tom. Lanjut More Reski. Kata-kata saya. Bro Reski belajar lagi. Ya, udah selesai Bro. Ini untuk intern aja. Langsung Mas Reski juga nggak apa-apa. Hari ini kita mau bongkar tipunya Kristen ini tadi dalam debat. Ya lanjut. Oke. Ya, yang pertama langsung aja saya bahas penipunya Kristen. Oke, penipunya Kristen ketika mengatakan bahwa Allah itu adalah Al plus ilah, jika tandanya demikian ya. Kenapa orang-orang Kristen yang penipu ini menerjemahkan Elohim menjadi Allah? Ya, tadi kita dengar bersama ya. Kata Allah itu mereka bilang ya berasal dari kata Al plus ilah, betul ya? Yang saya dengar seperti itu ya. Iya. Oke, ya. Al itu dalam kaidah bahasa Arab apa? Yaitu definite article. Al-ilah, sang ilah. Nah, dalam kaidah bahasa Ibrani, definite article itu apa? Hey. Kenapa kata Elohim di sana tulisannya Elohim bukan Helohim? Kalau pakai kata Helohim, hey itu sepadan dengan kata al dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabiknya. Seperti contoh, saya kasih contoh nih ya. Nah, saya tahu orang-orang tukang tipu ini langsung bubar semua karena di live chat saya udah ngomong, habis kamu penipuan kamu saya bongkar gitu loh. Sayangnya saya ada kegiatan saya tadi. Kalau nggak ada kegiatan berhadapan sama saya, habis kalian berlima. Orang-orang tadi ya, saya informasi saja, orang-orang tadi itu sudah guling-guling 3 hari lalu, saya hadapi sendiri di MDM. Panas dia, makanya nantangin ke sini. Nggak perlu 4 lawan 4, 1 lawan 10 bahas ini sama saya. Tadi dia mengatakan Allah adalah Al plus ilah. Jika dia mengklaim demikian, lalu dalam Alkitab mereka, ketika ada kata Elohim diterjemah jadi Allah, itu adalah sebuah kedunguan yang hakiki. Mengapa saya katakan kedunguan yang hakiki? Saya jelaskan rumusan linguistiknya di sini. Bang Handi, saya izin share screen ya Bang Handi ya. Silakan More. Ini untuk intern kita kok. Nggak apa-apa, untuk yang Muslim juga, untuk yang Kristen juga nggak apa-apa. Berdebat asal pakai data. Giring Sam Hayat More yang agak berat More. Biar mampus mereka malam ini. Ya, siap. Sabar Eb. Udah biar ini saya tanganin. Ini orang kayak gini, setiap orang dari mereka dikali 10 juga berarti ada 40 ya. Lawan saya sendiri saya telan semua ini model kayak gini. Ada yang kenal Yusogogi? Enggak, Yusugigi itu ini Bang. Saya di sini objektif ya, makanya saya juga ingin mengingatkan kepada Mang Ade kalau belum paham tentang istilah, ada baiknya dipelajari dulu, jangan langsung dikomentari. Karena kenapa? Yusugigi itu cabang keilmuan, bukan ulama. Bukan nama ulama ya, saya ingatan lagi ya. Iya, makanya gitu. Ada yang kenal Yusogogi? Yusugigi saya kenal. Kalau Yusogogi saya tahu karena saya belajar linguistik, belajar filologi, belajar linguistik, salah satu cabang ilmunya namanya Yusogogi. Saya kenal itu. Kalau saya nggak mengomentari yang hal-hal seperti itunya yang tidak substansial gitu loh. Nah, saya izin share screen di sini ya. Ini yang ingin saya komentari sebenarnya. Aduh, kacau. Makanya saya malas menghadapi orang-orang ini. Orang-orang ini memang menantang saya gitu kan. Karena dia nggak puas. Udah saya bikin kejang-kejang sendirian gitu kan. 4 orang ini. 4 apa 5 lah waktu itu di MDM. Udah ketebak sama saya nih. Pasti arahnya seperti ini. Memang betul. Oke, kita buka dulu ya catatan ya. Nah, mereka mengasumsikan kata Elohim dalam bahasa Ibrani, maksud saya Allah. Kata Allah yang dalam bahasa Arab tentu kita sudah ketahui bersama ya sebagai umat Islam ya. Ini gabungan dari kata al, mereka mengasumsikannya.
plus kata ilah. Nah, jika demikian, bahwa mereka ini benar kayak gini, ya, maka harusnya mereka nggak akan menerjemahkan kata Elohim menjadi Allah. Karena kenapa? Al di sini kan definite artikel. Ilahnya ini artinya sesembahan. Sesembahan artinya. Nah, lalu dalam bahasa Ibrani, kaidah bahasa Ibrani, definite artikel itu apa? Gitu loh. Kata apa definite artikelnya? Kalau dalam Arab kan al. Yakni kata hey. Seperti the Israelites, hey Yisraeli dalam bahasa Ibrani. The Ismaelites, hey Yismaeli. The Moria, Hamoria. Nah, ketika dia menerjemahkan kata Elohim menjadi Allah, maka sebuah kebodohan yang hakiki saya katakan. Karena kenapa? Dalam kata Elohim itu nggak ada definite artikelnya dalam bahasa Ibrani. Mungkin ada kesamaan fonetik antara El dan Il. Lalu Herdi ya, orang-orang yang nggak pernah sekolah kayak orang-orang tadi itu nggak pernah sekolah semua, karena berantakan mereka menjelaskan kaidah bahasa. Sok saya berani tantang ya, orang-orang tadi ada 10 orang, kita dialog di kampus sekalian. Gitu loh. Mau di STT, ayo, saya punya kenalan yang ada di STT. Kita dialog. Gak apa-apa, biar dipermalukan sekalian gitu ya. Saya siap menghadapi mereka sendiri. Tadi dia menjelaskan bahwa kata Allah berasal dari kata al plus ilah. Nah kalau begitu, jangan Elohim diterjemahkan menjadi Allah. Karena kenapa? Di dalam kata Allah kan ada definite artikelnya, yaitu kata al. Yang padanannya dalam bahasa Ibrani kata hey. Kecuali di situ tulisannya bukan Elohim dalam Ibraninya, tapi Elohim. Bebas, tapi nggak ada kata itu. Gitu loh dalam teks Ibrani. Makanya nggak bisa diterjemahkan jadi Allah. Karena kenapa? Di dalam Allah ada definite artikel, di kata Elohim tidak ada definite artikelnya. Nah, kaidah linguistik harus dipatuhi, bro. Itu perbedaan orang yang sekolah dan nggak sekolah, saya katakan. Jadi ngawur menjelaskannya. Gitu loh. Sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu soal Elohim dengan apa namanya al-ilah? Ada yang mau lanjut? Lanjut, More. Ada Yonatan Nandar itu mau bertanya mungkin, silakan Yonatan. Berdua ya sekalian. Silakan Mas Nandar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru sama guru-guru sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Sebetulnya mereka ini memang nggak punya ilmu, More. Mereka itu nyontek dari si Bambung Nurseno. Jadi akar permasalahannya itu di si Bambung Nurseno. Kalau kita lihat pengajaran dari Bambung Nurseno, ya seperti ini. Ini live loh, masih live ya? Iya, nggak apa-apa. Saya berharap justru yang bersangkutan mendengar. Karena kenapa? Inilah akar permasalahannya. Ya betul apa yang disampaikan More Reski ya. Jadi ada definitive article. Di situ kan menggunakan kata he. Makanya di dalam bahasa Ibrani itu kan ada hi Adonai Elohenu, hu Elohai, ha Elohim. Ada he. Jadi Eloah itu berdiri sendiri. Kalau mereka kemudian menafsirkan Allah dengan al-ilah, ini justru keblinger. Dan mereka harus tahu sumber mereka ini Bambang Nurseno. Makanya betul apa yang dikatakan More. Oh, si Bambung Nurseno itu kan banyak dielulukan oleh orang Kristen karena orang-orang Kristen nggak ngerti. Mereka ini benai hatargum. Jadi iya akhirnya dikutip. Iya akhirnya dikutip. Dan hadirnya More gitu kan, teman-teman ustadz-ustadz yang ada di sini memberikan nuansa lain untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan sanggahan atas subhatan mereka. Begitu. Itu saja, More. Lanjutkan. Saya lanjut. Makasih Mas Nandar atas itunya. Nah ini saya jelaskan ya di sini ya keterangannya ya. Jadi kata Allah kalau dia mengasumsikan bahwa berasal dari kata al plus kata ilah ya, berarti di situ ada definite artikel yaitu kata al. Ilah sesembahan, definite artikelnya kata al. Nah kata al ini padanannya apa kalau dalam bahasa Ibrani yang konteksnya definite artikel? Yakni kata hey. Makanya ketika dikatakan gitu kan, keturunan bangsa Ismail, di situ ditulis dengan Yismaeli. Yang kalau dalam bahasa Inggris diartikan apa? The Ismaelites.
Dalam bahasa Inggrisnya the Israelites jadinya hey Yisraeli, pasti ada hey di situ. Karena kenapa? Hey itu definite artikel dalam konteks grammar Ibrani. Makanya kuasai dulu medaber hibridnya. Kalau cuma baca transliterasi lalu kamu ngomong casus Ibrani, masuk sini, apalagi ketemu sama saya 10 orang saya tabokin semua. Gitu loh. Jadi nggak usah sok-sokan. Sebenarnya saya jelaskan juga ya kepada Mas Nandar ya. Makhluk-makhluk penipu yang tadi, saya katakan penipu. Karena kenapa? Saya kan bongkar-bongkaran sini. Salah satu contoh penipuannya dia di satu. Ya. Penipu yang 4 ekor tadi, kenapa masuk JCC untuk menantang dengan topik ini? Karena mereka panas. 3 hari lalu kita saya dan tim ya ada di MDM. Orang ini muncul di MDM. Kalau nggak salah 5 tadinya gitu loh. Tapi yang datang ke sini cuma 4. Saya boleh bertanya? Oh boleh Bang Juma, silakan Abang Bu, silakan. Nama saya Daniel, Pak. Oh iya. Kirain siapa? Ya. Bang Juma itu. Saya mau bertanya tentang kejadian nomor 2 kejadian apa namanya ini? Kejadian 2 nomor 4, Pak. Nama saya Daniel. Ini yang Bang Suma tadi tanyakan kepada saya. Mau kutanya ulang sama Bapak, bolehkah? Bolehkah? Boleh. Boleh Pak, tapi 100.000 dulu Pak. Oke, saya lanjut dulu bentar ya Bang. Saya lanjut dulu bentar ya. Pak Andre mungkin nanti ada yang noise. Nanti serius loh, saya mau tanya ini. Sebenarnya saya mau lari ke tadinya. Dia kan tadi menyangga di kejadian 17 nomor 1 itu. Sengaja saya kasih bahwa di situ Allah memang tidak memperkenalkan namanya dengan sebutan Yotevave, tapi Elohim. Tetapi waktu habis, saya ingin menunjukkan bukti akuratnya bagaimana kemudian Abraham itu sudah memanggil nama Tuhan dengan sebutan Yahweh di dalam kejadian 21 nomor 33 itu. Sebenarnya tadi itu dia sudah tengkurap, makanya aku bilang, Daniel, janganlah kau terlalu sombong. Bang Juma nanya nama. Bang Juma nanya nama, dia jawab apa? Iya, di kejadian 21 itu More, nomor 33, Abraham menanam sebatang pohon, lalu kemudian memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Nah, di sini Abraham sudah memanggil nama Tuhan Allah yang kekal. Apa yang disebutkan di dalam original teksnya? Yotevave el Olam. Kan udah jelas di situ. Berarti Abraham memanggil nama Yotevave, berarti nama Tuhan yang benar itu bukan itu, tetapi yang benar itu adalah Allah. Mana nyata itu. Makanya tadi saya sempat tersulut juga tadi. Ya udahlah. Cengkel aku. Yang sabar Bang. Makanya gini ya, jujur ya. Memang mereka tuh nggak puas gitu loh. Karena waktu 3 hari lalu pernah oleh adikmu ini diguling-guling mereka itu semuanya Bang. Sendirian Bang. Diguling-guling sendirian gitu loh. Semuanya itu di MDM. Nah, recordnya masih ada kok Bang Juma. Recordnya masih ada di Lentera Rohani Institute. Recordnya. Itu saya guling-guling di situ semua tuh orang-orang tadi. Karena memang nggak bisa nipu kalau depan saya gitu loh. Nah, lalu ini saya ulas semua ya di sini yang tadi di ini yang beberapa poin. Sebenarnya dari obrolan sampah mereka yang nyampe 1 jam lebih ya. Itu isinya penipuannya 3 poin gitu loh. Yaitu dia memaksakan kata Allah harus menjadi al plus ilah. Gitu loh. Kalau mereka mau mengambil hipotesa seperti itu dengan resiko apa? Hapus terjemahan Allah di sana. Karena itu memperkosa hukum linguistik yang ada. Saya katakan dengan tegas. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan barusan dalam rumusan linguistik ini. Kata al plus kata ilah berarti al di sana definite artikel, ilahnya artinya sesembahan, dan kata al padanannya dalam medaber hibrid dalam konteks bahasa Ibrani itu adalah hey, kata hey. Yang saya tuliskan juga di sini. Nah, kata hey di sana itu adalah definite artikel dalam bahasa Ibrani. Sedangkan dalam kata Elohim tidak ada definite artikelnya. Makanya jadi lucu. Karena kenapa? Ketika di bahasa aslinya tidak ada definite artikel, tapi pindah ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arabik, jadi ada definite artikelnya. Kan konyol jadinya. Itu kita baru bicara soal rumusan gramatika, rumusan linguistik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara konteks bahasa, Elohim itu adalah bentuk plural. Terlepas itu dalam keyahudian dipandang plural, jamak majesti atau jamak pengagungan, itu bicara teologis. Tapi kita bicara bahasa, Elohim itu bentuk plural. Kan lucu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi Allah yang konteksnya bentuk singular.
Di bahasa aslinya jadi plural, diterjemahkan ke Arabik kok berubah jadi singular. Ini kebodohan hakiki yang kedua, saya katakan. Saya siap berdebat dengan pakar linguistik, mau 100 orang juga nggak masalah. Asalkan kita jujur-jujuran membahas ini. Bicara bahasa dengan standar bahasa, bukan bicara bahasa dengan standar hewan, saya katakan. Gitu loh. Itu 2 poin. Poin yang ketiga, saya katakan lagi, penipuan mereka di mana? Mereka menekankan bahwa kata yud, he, fav, he tidak bisa menjadi Allah. Itu penipuannya. Her dikasih cuma yang Elohim berdiri sendiri. Coba kasih her Elohim yang disandingkan juga dengan kata yud, he, fav, he. Lalu buka Targum Raibah Sa'adiyah Gaon. Nah, kata yud, he, fav, he di sana diterjemahkan jadi apa? Jadi Allah bukan. Kalau bukan Allah diterjemahkan, ya saya berani kasih 100 juta saya. Saya katakan. Jadi saya jelaskan ya. Ketika ada kata Elohim berdiri sendiri, maka terjemahannya dilakukan dengan standar dynamic translation dalam bahasa ilmiahnya. Maksudnya apa dynamic translation? Yang sudah mengandung penafsiran di dalamnya, bukan terjemahan secara literal. Itu dynamic translation. Memang saya benarkan. Raibah Sa'adiyah Gaon menerjemahkan kata Elohim berdiri sendiri itu dengan kata alif, lam, lam, ha, atau dalam teks Judeo Arabiknya alef, lamed, lamed, he, Allah. Salah tidak? Tidak dalam kaidah terjemahan. Mengapa demikian? Karena itu dynamic translation. Soalnya kenapa? Berdiri sendiri kata tersebut. Maka tidak ada yang tertuju kepada yang lain selain selaku yang punya title tersebut. Yakni siapa? Yud, he, vav, he, atau Hashem, atau Adonai, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kata Elohim tadi disandingkan dengan kata yud, he, vav, he, maka bukan kata Elohim yang terjemahkan menjadi alef, lam, lam, ha, atau alef, lamed, lamed, he, tapi kata yud, he, vav, he yang diterjemahkan menjadi Allah. Boleh cek. Makanya saya tantang 4 orang penipu yang tadi ya, bisa direkod dan disaksikan. Semua Iwan Film jadi saksinya. Kalau ada kata yud, he, vav, he beserta kata Elohim, pasti yang yud, he, vav, he-nya itu yang diterjemahkan menjadi alef, lamed, lamed, he. Sedangkan kata yud, he, vav, he, baik dia disanding dengan kata Elohim, baik dia berdiri sendiri, dia selalu diterjemahkan menjadi alef, lamed, lamed, he, atau alif, lam, lam, ha, atau Allah. Kalau saya salah, silakan koreksi, saya kasih 100 juta. Berani bertaruh saya. Karena kenapa? Kalian masih main gundu di depan dapur, di depan pintu dapur emak kalian, saya sudah ngorek-ngorek kritik teks. Untung debatnya nggak dunia nyata. Debat dunia nyata saya permalukan, dia sampai kencing berlari sampai pas mau pulang. Ini kita bicara keilmuan. Bicara keilmuan itu kesampingkan dulu teologis. Saya selalu katakan, kita bicara apa di sini? Bahasa apa teologis? Kalau bicara teologis, silakan ngomong sama penghayal. Kalau kita mau ngomong bahasa, rujukannya karya leksikografi. Bahkan sampai hari ini, nggak 1 ekor pun Kristen bisa menunjukkan karya leksikografi Arabik yang klasik, yang menyatakan di sana bahwa Allah itu adalah gelar. Nggak. Semuanya Allah ismu, Allah ismu, Allah ismu, Allah ismu. Seperti contoh di dalam Qomus Al-Munjid, Filugol wal Alam, karya Louis Ma'luf Al-Yasui dengan Bernard Totolini Al-Yasui. Yang keduanya adalah Bapak Gereja Katolik dari Ordo Jesuit atau Al-Yasui ya, dalam bahasa Arab. Dan juga mereka bukan cuma pakar teologi, tapi pakar leksikografi Arabik, saya katakan. Dia ahli bahasa keduanya, gak cuma pakar teologi. Mereka membuat karya leksikografi atau komus yang namanya Qomus Al-Munjid fil Lughal wal Alam. Di halaman ke-16 di sana dikatakan bahwa Allah ismu al-zat al-wajibul wujud. Allah adalah nama, Allah ismu al-zat, suatu zat al-wajibul wujud yang ada yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Sedangkan ketika Qomus Al-Munjid menjelaskan kata ilah, dia tidak menjelaskannya itu nama, tapi apa di sana? Di sana dijelaskan ila, alahat, wa uluhat, wa ilaha. Yang artinya apa? Sesembahan atau bentuk feminimnya dan bentuk maskulinnya, dewa-dewi. Beda.
Nah, pada nyatanya tadi saya saksikan saudara-saudara saya berdebat, yaitu abangku Bang Juma, Pak Deku, Pak Desugi, Cakku, Cak Tata debat ya dengan kumpulan penipu dari Kristen yang tadi tidak satupun dari penipu-penipu ini mampu menunjukkan karya leksikografi. Sampah itu kata saya yang kayak gitu. Karena kenapa? Bicara bahasa itu rujukannya karya leksikografi atau kamus bahasa simpelnya. Makanya saya menantang, tunjukkan pada saya karya leksikografi Arabik, terutama yang klasik, yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah gelar. Cari sampai botak, sampai Yesus bisa disalib lagi, gak akan pernah ketemu. Karena kenapa? Allah dalam kaidah bahasa Arab itu adalah proper name. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan kepada Ikhwan Filah juga. Tadi dikatakan oleh Herdi kan, Herdi mengatakan bahwa itu nggak ada Elohim yang diterjemahkan menjadi Allah. Iya, karena kamu tunjukkan yang Elohim berdiri sendiri. Coba tunjukkan, ada nggak Elohim disanding dengan kata Yodhe Vavhe, lalu dia diterjemahkan menjadi Allah? Nggak akan ada. Nggak akan ada yang diterjemahkan jadi Allahnya, yaitu kata apa? Kata Yodhe Vavhe. Seperti itu. Nah, ini ada di tangan saya nih, Targum Raibah Sa'dia Gaon yang tadi disebut-sebut. Gitu loh. Bahkan ada juga saya yang cetaknya. Makanya banyak penipuan orang ini gitu loh. Nah, lalu saya ingin tunjukkan juga kepada Ikhwan Filah semua ya, yang disampaikan oleh Cak Tata dan juga oleh Bang Juma dan juga oleh Pak Adeku, Pak Desugi, itu semua udah sangat ilmiah. Ketika kita berbicara bahasa, maka pijakannya adalah karya leksikografi atau kamus. Nah, hanya orang-orang bodoh sajalah yang berbicara bahasa, rujukannya kemana-mana, gitu loh. Itu menandakan mereka tidak sekolah. Kalau saya cukup memaklumi, ya namanya juga awam. Awam tapi sok-sokan pakar, jadinya seperti itu. Nah, sampai detik ini, jangankan kelas kroco-kroco tukang tipu kayak tadi, penipu ulung yang namanya Bambang Nursena sampai hari ini nggak pernah berani dia tunjukin ada karya leksikografi Arabik yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah generic name. Sampai hari ini, sampaikan kepada Bambang Nursena, kalau misalkan ada yang nonton ya dari menara-menara siar JCC, salah satunya juga di LRI, ada fans fanboy-fanboynya BN ya, sampaikan sama BN, Pak BN tukang tipu kata si Reski gitu. Coba tunjukin Pak BN ada nggak karya leksikografi Arab gitu loh, yang menjelaskan Allah itu adalah adalah generic name gitu loh. Si Reski minta itu, nantang gitu. Suruh dia tunjukin. Bahkan dari tim kita ada yang siap bertaruh 600.000, yaitu Bang Hafid, tambahin 1 juta. 1.600.000 jadinya. Kalau ada. Nah, ini saya akan tunjukkan ya kepada Ikhwan Filah semua sebentar ya. Lengkapnya dari yang namanya Qomus Al-Munjid fil Lughah wal Alam. Dan ini menjelaskan sudah cukup rinci. Di sana dijelaskan kata Allah dan juga dijelaskan kata ilah. Nah, mereka masih nggak ngerti ya, memang namanya juga orang nggak sekolah. Gitu loh. Makanya saya malas berdebat gitu loh. Berdebat dengan mereka. Karena kenapa? Pijakan nggak jelas. Seperti gini, mungkin saya kasih ambil analogi ya. Ketika kita berbicara mau bajak sawah, mau cangkul sawah gitu loh. Kita bicara mau cangkul sawah. Lalu mereka ini ngambil alat gelas. Lucu nggak kira-kira abangku Bang Juma? Saya mau nanya. Iya. Mau nyangkul sawah, bawanya gelas Bang Juma. Gitu loh. Nah itu yang mereka pertontonkan. Ya maklum lah, namanya juga orang bodoh gitu loh. Nah, ini saya share ya ke hadapan Ikhwan Filah semua. Ini yang namanya Kamus Al-Munjid fil Lughah wal Alam. Nah, di sini dijelaskan Allah itu artinya apa? Allah ismu al-zat al-wajibul wujud. Ilahnya apa? Ilah, alahat, uluhat, wa ilaha. Beda konteks. Yang satu sesembahan, yang ilah ini yang di atas, yang saya stabilo. Lalu yang di bawah stabilo adalah proper name, ismu al-zat. Clear sampai sini. Nah, ketika kita berbicara bahasa, kalau misalkan tim muslim menunjukkan Qomus Al-Munjid fil Lughah wal Alam yang konteksnya berbicara definisi dari sebuah kata dalam sebuah bahasa yang menyatakan ini adalah nama, lalu orang Kristen kontra, maka caranya gimana melawannya? Anda cari kamus yang konteksnya di sana berbicara generic name Allah ini. Itu baru apple to apple. Saya yakin nih orang nggak pernah kuliah nih dan juga nggak pernah debat di dalam ranah akademis. Makanya kekeh gitu loh.
adu nyangkul sawah ya dengan Bang Juma, dengan Pak Desugi, dengan Cak Tata. Pak Desugi udah bawa cangkul, Bang Juma udah bawa cangkul, Cak Tata udah bawa cangkul, karena kita bicara di sini balapan nyangkul sawah gitu loh. Tiba-tiba tukang tipu masuk 4 orang bawanya gelas gitu loh, ngajak ngadu nyangkul sawah, kan blow on saya katakan. Gelasnya isi cendol. Iya, gelasnya isi cendol gitu loh Bang. Itu. Makanya jujur saya katakan gini Bang Juma ya. Makanya saya kenapa jarang berdebat Bang Juma. Saya malas menghadapi orang-orang kayak gitu. Paham alat pun enggak, tapi udah ngajak beradu cara menggunakan alat. Oh, ngerti fungsinya alat aja enggak mereka. Gitu loh. Nah, lalu saya tunjukkan lagi, ini baru satu kamus ini kan. Nah, apalagi kalau kita lihat kamus karyanya Dr. George Post ya. Sebentar saya tutup share screen ininya dulu. Biar pakai share screen utama. Ini diawali dari kesakit hatian. Orang-orang ini saya gulung semua gitu di MDM. Gitu loh. Kan lucu. Makanya saya bilang, mereka nantangin debat memang. Saya bilang, kalau dia belum bisa bawa karya leksikografi, saya males meladeni anak kecil, saya bilang. Gitu loh. Karena kenapa? Saya, masa saya harus meladenin orang yang standarnya di bawah anak PAUD kan nggak mungkin gitu loh. Males saya ngomong ini. Apalagi kalau kita bicara ini namanya nih, Qomus Alkitab Al-Muqaddas. Nah, tadi sayangnya nggak ditampilkan ya oleh Cak Tata. Padahal kalau ditampilkan wah itu ajib sekali. Tapi memang saya menampilkan hanya halamannya saja memberikan kepada Cak Tata. Nah, ini saya tunjukin sampulnya biar jelas ini kamus apaan gitu loh. Nah, padahal saya dengan mereka itu saya sempat waktu itu juga berbicara, ketika kamu tolak ya pakar-pakar dalam Kristen sendiri, ulama-ulama Kristen sendiri, memang yang di bidang linguistik gitu, kalian tolak, lalu saya mau bicara apa lagi gitu loh. Jangankan ocehan saya, ocehan ahli di kalangan kalian saja kalian nggak percaya gitu loh. Apalagi harus saya bicarakan gitu dengan kalian, kan lucu. Makanya saya malas berbicara dengan orang-orang tua gitu yang otaknya nggak berkembang kayak gini gitu. Ini nih kayaknya dulunya ibunya waktu hamil mereka nggak minum pediasur kayaknya Bang. Tapi ini kita nggak di endorse pediasur ya, enggak ya gitu. Tapi ya saya yakin nggak minum pediasur itu waktu ibu-ibunya zaman ibu-ibu mereka hamil mereka itu nggak minum pediasur kayaknya. Makanya nggak berkembang otaknya itu. Saya kalau dikasih jadi konglomerat ya Bang ya. Saya mau belikan Cerebrofit itu Bang 3 galon, saya suntik langsung ke kepala mereka Bang. Gak usah diminum, saya suntik langsung ke kepala mereka. Biar pinter mereka. Nah, 3 galon ini ya yang saya tunjukkan. Mari sebentar itu yang Oh iya. Nah itu penipuan-penipuannya. Nah mungkin sambil saya menunggu data ini karena masih loading, mungkin Mas Antonius mau menunjukkan tipuan dari siapa ya? Daniel apa siapa itu yang tadi bawa yang halaman ke-7 itu? Mas Antonius masih ada? Oh, yang ini. Ya, silakan Mas Antonius Tafadol. Kalau bukunya saya nggak ada yang di sini, makanya tadi saya restart. Oh, ini ada sih. Oh, ada. Yang judul No God But God kan? Iya. Nah, itu memang di halaman 6 dalam pandangan orang. Ini menurut menurut Reza Aslan ya. Itu kan dikatakan bahwa menurut pandangan orang paganisme Badui pada masa Arab sebelumnya itu menganggap bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah. Tapi terlepas dari itu berasal dari kata al-ilah ataupun tidak, di halaman ke-7-nya dijelaskan tidak menutup kemungkinan bahwa tidak menutup kenyataan fakta bahwa Allah itu tetap maknai sebagai proper name karena disetarakan dengan Zeus gitu loh. Maksudnya disetarakan itu apa ya? Gini, maksudnya bukan posisinya sama ya, tapi Zeus itu kan dianggap dewa tertinggi gitu loh, sebagai proper name dari sesosok dewa gitu. Begitupun dengan Allah itu juga disandarkan kepada sebuah proper name pada suatu zat gitu loh. Di halaman 7-nya dijelaskan sih, dan tadi sudah sama Pak Jose sendiri malah dijelaskan lebih rinci. Dan ini terlepas dari masalah Allah itu dulu dipandang Tuhannya orang pagan atau tidak, ya itu no problem gitu loh.
Ini yang saya maksud ya. Maksudnya begini, mau bagaimanapun mereka memberikan penjelasan asalnya dari mana Allah itu, tetap saja mereka menerima sebagai proper name dari Tuhan yang Maha Tinggi gitu loh. Itu dijelaskan sendiri oleh Pak Jose. Makanya saya tidak membantah lagi gitu dari penjelasan Pak Jose. Bahkan malah saya membenarkan apa yang dikatakan Pak Jose gitu loh. Dan itu sebenarnya sama dengan yang dijelaskan oleh Cak Tata sebelumnya, bahwa orang Arab jahiliyah pada zaman paganisme itu memaknai Allah itu sebagai proper name, Tuhan yang Maha Tinggi, lebih tinggi daripada Al-Latah, Al-Uzza, dan Al-Mana gitu loh. Begitu More, ini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke More. Saya tutup. Oke, terima kasih Mas Antonius. Nah, ini saya tunjukkan juga ya kepada Ikhwan Filah semua ya. Yang namanya Qomus Alkitab Al-Muqaddas ya, yang karya Dr. George Post. Siapa Dr. George Post? Dr. George Post dia memang pakar linguistik dia. Ya, di sini ada tulisannya ya. Oh, More, ini ada nih dokumennya. Sebentar. Mau di-share dulu. Mas Yan monitor. Ke ruang admin sebentar. Sama itu menara share yang lain. Ya. Mau di-share dulu nggak, More? Biar lebih jelas. Boleh Mas Antonius. Okay. Ya, sebentar saya tunjukin ini dulu ya kepada Ikhwan Filah semua ya, biar nggak ngambang. Nah, ini yang ditunjukkan, yang mau saya tunjukkan, ini namanya Arabic Bible Dictionary. Translate and edited by Rev ya, Revangel berarti ya, Geo E Post MD. Ini dia pakar linguistik. Nah, sedangkan orang-orang tukang tipu yang tadi 4 orang itu menunjukkan semua dokumen, semua karya ilmiah, nggak satu pun dari ahli linguistik. Itu penipuan yang keempat, saya katakan. Penipuan yang keempat. Nah, kalau kita menunjukkan kamus, ya memang ini pakar bahasa yang ngomong, gitu loh. Makanya saya menantang, sekali lagi saya menantang gitu loh. Tunjukkan pada kita ada satu kamus yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah gelar. Sampai pakai bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, KBBI, di sana dijelaskan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tidak ada yang bilang gelar. Makanya orang-orang macam ini saya yakin nih, waktu ibu mereka mengandung mereka, itu ibunya nggak minum pediasur, saya yakin. Gitu loh. Nggak minum susu formula, nggak minum vitamin. Jadi perkembangan otaknya ini mandeg gitu loh. Makanya kayak gini. Alhasil apa? Ya mau nggak mau karena mereka sudah tertutup sama dogmatika, yang penting kudu bener teologi mereka, akhirnya nipu pun dihalalkan, saya katakan. Gitu loh. Makanya jangan ragu. Jangan pernah ragu, mari saya mengajak, Kristen pendebat itu tukang tipu gitu loh. Gak usah takut mengatakan itu. Karena sering kali kok terjadi kok mereka itu tipu-tipu gitu loh. Pada malam kali ini aja udah tipu-tipu dan saya bongkar semua gitu loh. Ya mungkin itu yang bisa saya bahas, nanti dilanjutkan oleh Mas Antonius. Silakan Mas Antonius, tafadhol. Terima kasih More. Sebelumnya begini ya, yang perlu saya jelaskan ya, bahwa tadi dokumen-dokumen yang dibawa, meskipun ada yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki sejarah kata gitu, maksudnya punya asal kata. Tapi tidak nih, semua dokumen itu tetap menjelaskan bahwa Allah itu adalah zat yang ditinggikan gitu. Artinya secara tidak langsung itu merujuk pada proper name gitu loh, bahwa Allah itu merujuk pada proper name, pada suatu zat yang maha tinggi gitu loh. Ini yang perlu saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, seperti yang dijelaskan pada buku ini ya, sudah tampil belum ya Merah ya? Sudah tampil Mas Antonius. Ini buku The God But God gitu ya. Nah, di sini kan memang gini, in contrast paganism among the secondary society of the Arabia had developed from the earlier and simpler manifestation into a complex form of neo-animism
providing a host of divine and semi-divine intermediaries who stood between the Creator God and His creation. This Creator God was called Allah, which is not a proper name but a contraction of the word Al-Ilah, meaning simply the God, gitu ya. Memang gini, menurut hasil penelitian dari Reza Aslan, orang paganisme di Arab, orang Badui itu menyebut Allah itu berasal sebenarnya bukan berasal dari sebuah proper name, tapi adalah gabungan dari Al-Ilah dengan sederhananya bahwa Sang Tuhan gitu loh. Tapi di halaman 7-nya dijelaskan lebih lanjut. Like this Greek counterpart Zeus, Allah was originally an ancient land or sky deity who had been elevated into the role of supreme god of the pre-Islamic Arabs. Jadi mau bagaimanapun Allah itu punya latar belakang sejarah kata ataupun tidak menutup fakta bahwa Allah itu dimaknai sebagai the supreme god of the pre-Islamic Arabics. Jadi maksudnya dewa tertinggi di dalam paganisme Arab gitu loh. Ini secara dokumen ya, saya tidak terlepas dari masalah teologi bahwa Allah itu dewa atau bukan ya, tapi ini berdasarkan dokumen ini gitu. Jadi gini, secara tidak langsung ini malah menjelaskan bahwa Allah itu tetap dimaknai sebagai proper name gitu loh. Meskipun awalnya bukan dari proper name gitu loh, yang bisa saya terima dari dokumen ini ya. Mungkin kalau misalkan ada yang salah dalam menjelaskan bisa apa sih namanya ya? Kok jadi lupa saya? Dikoreksi mungkin. Dikoreksi ya. Iya. Nah, memang itu yang jadi masalah gitu. Oten tuh udah bawa data udah benar-benar jelas seperti itu. Mereka pelintir gitu loh untuk membenarkan apa ya? Untuk membenarkan apa yang mereka anggap benar gitu. Pokoknya Kristen itu rela memperkosa semua hal gitu loh, hanya untuk ya membenarkan apa yang menurut mereka benar. Ini kan menjijikan. Saya bukan kata lagi menggelikan, menjijikan tapi gitu. Makanya saya jujur ya, saya sudah malas sebenarnya ngobrol dengan orang-orang yang kurang gizi kayak gini gitu, yang namanya Kristen. Karena apa? Ya demi untuk membenarkan apapun ya yang menurut mereka benar, mereka rela perkosa sana, perkosa sini, rampok sana, rampok sini, maling sana, maling sini, tipu ini, tipu itu gitu loh. Oh, ajaran ini kok nggak jauh dari hal yang negatif gitu kan disiarkannya gitu. Bahkan seperti tadi juga ngoceh-ngoceh, oh ya ini sendiri gitu kan, Rasag sendiri menerjemahkan kata ini itu adalah dengan kata Allah gitu loh di sana gitu. Nah ini yang saya pinjam kata-katanya Pak Pendeta Gilbert Bloomwind dong. Yang seperti ini saudara-saudara, bego, gila, dan bego saudara-saudara. Ya, saya pinjam dulu katanya Pak Gilbert. Saya akan tunjukkan sebuah data yang menarik di sini. Nah, kita fair-fairan aja di sini. Ngomongin teks itu yang paling terutama jujur gitu loh. Jujur dan jangan pernah kita subjektif, kita harus objektif, maka teks itu akan menolong Anda. Saya kasih tahu kayak gitu triknya. Nah, di sini kalau kita buka lihat, kita berasit ya, kita Kejadian pasal ke-5 ayat 29 ya. Di sini ada kata Tuhan ya. Ya kan Mas Antonius lihat kan? Iwan sebentar, saya baru kirim dokumen ke Bang Bona. Oh, maaf. Ngomong-ngomong Bang Bona sudah saya kirim dokumennya ya. Fokus ya. Iya. Thank you, saudara. Oke, sudah mereka. Nah, ini ada kata Tuhan kan di sini kan? Iya, ya, betul. Kita sudah lihat. Kita cek ya, bahasa Ibrani-nya berasal dari kata apa? Yakni dari kata Yudhe, Vavhe. Iya kan? Nah, apalin ya, Kejadian 5:29. Mari kita lihat versi Rasaknya. Rasak menerjemahkannya dengan kata apa? Mari kita lihat. Chapter 5, ayat berapa tadi? 29. 29. Kayak gini orang kalau kurang piknik gitu. Jadi pikirannya sempit. Untung gak gila. Iya. Oh, lihat, diterjemahkan jadi apa? Rasak. Allah. Ya udah. Allah. Clear. Herdi nipu lagi kan di situ kan. Nipu kan?
Penipu, makanya saya katakan 4 orang tadi itu penipu yang menjijikan, saya katakan. Hina mereka. Masih lebih mulia kucing saya katakan. Bukan saya sosokan. Memang hina. Ketika ada seseorang ya berdebat dalam dialog ranah akademis, menipu keterangan yang ditampilkan, memelintir, itu sebuah perbuatan yang hina dan menjijikan, saya katakan. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat semua. Ketika ada kata yudhe fafe diterjemahkan apa oleh Rasak? Oleh apa ya? Alif lam mim ha. Iya. Dibacanya? Allah. Kata saya apa kata teks? Teks lah. Nah. Coba berani nggak Herdi nunjukin data ini? Hidung celana dia, mencret. Makanya ketika saya komen, oh partisipan ini dong, oh nanti kita adu schedule aja. Takut dia saya bongkar di sini. Pada ngacur semua itu tukang tipu menjijikan yang sangat hina. Lalu dengan topik yang sama, pakai cara kayak tadi lagi gitu loh. Sebenarnya nggak usah repot-repot ya, nggak usah repot-repot. Datang kalian ke sini ya, sok 100 orang juga nggak apa-apa kalau jumnya muat ya gitu loh. Oh, atau 10 orang lah datang ke sini. Kita nggak bicara jumlah di sini. Dari 10 orang itu, kalau kalian 1 orang pun, 1 ekor pun dari kalian nggak ada yang membawa karya leksikografi, itu sampah semuanya. Kita nggak bisa perdebatkan bahasa. Karena kenapa? Wong kitab bawa alat, kamu nggak bawa alat, kan repot. Seperti yang saya analogikan tadi, sekalipun bawa alat, alatnya salah, tidak sesuai dengan fungsinya. Ketika kita mau nyangkul sawah, yang lain bawa cangkul, dia bawa gelas, gitu loh. More, mungkin boleh saya motong dikit, More? Ya, silakan. Ini kalau analogi saya gini, misalkan ada sebuah apel gitu ya. Lalu saya mengatakan apel itu adalah buah berdasarkan kamus bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Lalu mereka mengatakan begini, bukan. Apel itu adalah hewan menurut kepercayaan kami gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kurang lebih gitu analoginya. Makanya jujur ya, saya katakan saya nggak pernah mau debat dengan mereka. Karena kenapa? Mereka masih gila, belum waras. Saya sih belak-belakan aja, nggak suka silakan salahkan saya. Gitu loh. Bisa keberatan sama saya kalau nggak suka. Karena kenapa? Saya malas debat sama mereka, apalagi ngonline gitu loh. Karena mereka masih gila, saya katakan aja. Ngomongin bahasa, nggak bawa kamus, nggak bawa karya leksikografi. Apa yang mau diperdebatkan jadi? Aduh. Kamu mau bikin teori sendiri, emang kamu pakar bahasa? Mana jurnalnya yang mengakui teori kamu? Lah boro-boro pakar bahasa Morewon tadi tak original teks yang kagak bisa baca. Iya. Ya kira-kira seperti itu. Silakan. Saya sedikit More ya. Saya sedikit More. Bisa gantian share screen? Oke. Nah, tadi kita melihat si Legion Herdi, Kristen pagan Yunani, Antioquia, ya, menampilkan data Al-Quran yang di situ dikatakan Besem Elohim. Nah, ternyata Al-Quran itu saya punya, tetapi saya nggak pakai. Karena apa? Terjemahan itu nggak proporsional. Dia nggak bisa sejajar dengan teks Arabiunnya, original teks Al-Quran yang original teks Arabiunnya, begitu. Kita lihat. Waktu saya membongkar dokumennya si Husain dari Legion Arab, di sini terdapat 3 mushaf. 3 mushaf Al-Quran yang diterjemahkan menggunakan bahasa Ibrani. Yang pertama yang warna hijau di atas itu adalah Al-Quran Bilasan Akhir. Yang kedua adalah Al-Quran Hama Borak. Yang ketiga adalah Al-Quran Hama Poar. Situ pada kata Besem Allah harahaman harakhum hatahilla li Allah ribona alamim harahaman wa harakhum malakhiyam haddin attakha'um bidim ubakha mistay'im haddarakhnu el hadarakh yashar dar khamshal ele ashir gamal talakhim qshad lashal haji'umim walashal hat'im. Nah, perhatikan di situ pada Al-Quran Bilasan Akhir terdapat kata alif lam lam ha. Sekarang saya tanya bersama More. More ini buatan saya atau buatan teks? Teks lah. Toda. Yang kedua. Yang kedua. Ya. Al-Quran Hama Borak. Besem Allah harahaman harakhum.
Hashabeh li Allah ribona alamim harakhaman harakhum hamalakh biyom haddin otekha anakhnu ubadim alaikha anakhnu nes'anim hadarah ottanu ladara khayyashar dar khamshal ele asir hannakhat alaihim et hashadekh loshal lo dar khamshal ele sinafal azi'u hazi'im alaihim welo hattu'im. Perhatikan Mora dan teman kawan-kawan, setelah kata BSM ada huruf apa di situ? Alif lam lam he, alif lam lam lamed lamed he. Allah. Buatan saya atau buatan teks? Buatan teks lah tentunya. Toda Mora. Perhatikan lagi. Buatan saya itu. Perhatikan lagi. Dalam Al-Quran Nahmapawar nih, jelas ya. Itu namanya kalau kita baca di atas surat Al-Fatihah. Ya, Besem Allah harakhman wa harakhum hasibakh ali Allah ribona alamim harakhaman wa harakhum salat biyom haddin raqa atkhana avot wa raqa mim khanis nasiga azra han khay ottanu bi ora mayus sarim ora ille ashir ha'ina qata lahem khashat lo arkham shil ille ashir Qalat Allah. Nah, ada kata Allah di situ juga. Alif lam lam ha, alif lamet lamet hey. Nah, rafasat alaihim bigilal siyad'u et ha emet welohit naha nat welohit nahagu lefiha welo ha orakh shel hat-ta'im Asyir lo rasu lalakhat beorah meyusharim. Nah, ternyata secara fakta dan data, secara tekstual, dokumen, ya, yud he vav he, secara jelas diterjemahkan ke dalam bahasa Ibraninya jika mengikuti dituliskan apa? Alef, lamet, lamet, hey. Mari kita lihat lagi dalam Kejadian 21 Kejadian 21 33 itu katakan wa yita ashal biv'ar syaba wa yikra syam bisam hasyam el alam. Perhatikan pada kata bisam yud he vav he el alam. Kita lihat, kita cross check langsung. Dalam Targum Rabi Syadiagawan mengatakan, sebentar. Nanti kita lihat. Ngomong literasi, nanti kalau misalkan kita menggunakan literasi nanti ketahuan siapa manusia dan siapa legion. Gitu. Enggak tahu, malu. Siapa ya? Udah tua sama terjemahan hidup pula. Apa ya? Kenapa? Siapa umat terjemahan? Ya Kristot lah. Kita perhatikan dalam kejadian 17, aduh, kelewatan. Sorry. 36, kelewatan. Kejadian 17 kita ke kejadian 21 ya. 21 ayat 33. Nah, di situ pada ada kejadian 21 ayat ke-33 dikatakan ya, wa nasaba Abrahamu munsaban fi bi'ri sab'i wada'a summa. Nah, tadi dalam Ibraninya Beshem Hashem el Alam. Yang pertama, Bismillahi Rabbal Alam. Ketahuan kan? Kita berdialog dengan siapa yang terjemahan di sini? Iya. Sama kan? Bismillah. Beshem, Yud He Vav He. Dalam Al-Quran pun juga sama kan? Nah itu penipuannya. Mungkin tutup dulu ya, hasilnya saya ganti share kamera ya. Nah, siap. Saya jelaskan juga kepada Iwan Villa, si Tom ini penipu yang paling sangat teramat menjijikan saya katakan.
Mengapa bisa demikian saya katakan menjijikan? Soalnya begini ya, Imam semua ya. Si Tom itu waktu pernah juga berdialog, cuma saya kurang tahu tadi dia menggunakan statement yang sama atau enggak ya, karena saya nggak sempat lihat dari awal. Nah, si Tom itu pernah mempermasalahkan gini, bahwa Allah itu bukan sebuah proper name, tapi dari generic name. Dengan alasan kenapa? Karena kenapa? Katanya bisa berubah bunyinya. Lillahi, lillaha. Dengan menganggap itu bukan proper name, kenapa bunyinya bisa berubah? Itu dia. Ini menandakan bahwa dia memang umat terjemahan gitu loh, nggak ngerti kaidah bahasa Semitik. Makanya kalau mau ngomong ayu eo sama saya apapun dia ini, saya bilang gitu, kamu bodoh udah titik gitu. Nah, kenapa saya bisa katakan demikian? Karena dalam kaidah bahasa Semitik sebuah proper name itu memang bisa berubah bunyinya. Nah, dalam kaidah bahasa setiap kata ya itu punya dua fonetik atau dua bunyi. Bunyi awalan, bunyi akhiran. Fonetik awal, fonetik akhir bahasa kerennya. Saya katakan fonetik kalau bahasa kerennya. Artinya apa? Bunyi. Seperti contoh Allah. Fonetik awalnya adalah au. Au itu adalah fonetik awalnya. Loah adalah fonetik akhirnya. Nah, seperti juga kata Yahwah. Fonetik awalnya ya, akhirannya wah. Akhirannya. Itu fonetik awal, fonetik akhir. Nah, dalam kaidah bahasa Semitik, sebuah proper name itu bisa berubah bunyi. Baik berubah fonetik awalnya maupun fonetik akhirnya. Bagaimana penekanan yang terjadi kepada proper name tersebut. Alias terpengaruh kata sebelumnya atau kata setelahnya. Itu hal yang jamak dalam kaidah bahasa Semitik. Saya beri bandingannya yang ada termaktub di dalam bahasa Ibrani, yaitu saya rujuk di kitab Berasit pasal ke-15. Ayatnya ke-2. Saya mau minta Sueb tanya ya, tanya ke Sueb biar apa namanya? Karena kalau saya yang bacakan ya disangka saya mengada-ngada. Nah, ini saya akan share kamera. Oh ya. Ini dibacanya apa, Ep? Yudha Fafhe ini, Ep? Yahwi, Yahwi. Yahwi ya dibacanya ya. Yahwi ya. Oke. Nah, mari kita bergeser ke Berasit ya 16 ayat 17. Kita ambil yang 17. Ayatnya kedua. Dibacanya apa, Ep? Yahwa. Nah, ini berubah. Yang satu Yehwa, yang satu Yehwi. Kalau dia mau mengasumsikan proper name itu nggak bisa berubah bunyinya, maka setuju nggak kalau Yudha Fafhe juga bukan proper name? Eng. Selamat datang di dunia kegilaan. Otak itu dipakai, Ten. Otak itu gitu. Otak tuh dipakai. Kamu kalau belajar belum tamat, gak usah gaya-gayaan debat. Kegilaan, Kristot. Belajar dulu yang benar, kamu sudah waras, yang nggak bodoh lagi, nggak idiot lagi, nggak gila lagi, baru dialog. Gitu loh. Ilmu masih sejengkal, ilmu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ya. Kita sudahi dulu sampai di sini karena tema yang materi yang disajikan oleh sahabat kita baik dari Morereski maupun saudara Suhaib ini adalah materi yang sangat baik, dan kalau dituangkan semua dalam satu channel konten, maka itu akan mubasir nantinya ya. Kita akan sejalan sekata ya. Kedepannya kita akan kajian dengan tema-tema seperti ini agar kita mendapatkan edukasi yang baik. Kemudian saya minta maaf tadi saya agak kesal kepada Daniel ketika penekanan terhadap ayat suci Al-Quran kita sudah jelaskan, tetapi dikatakan bahwa kita tidak membawa data, kita tidak memberikan bukti. Lalu kemudian terkait dengan nama Allah, dia tahu dengan mengatakan kita dari narasumber Islam ini tidak tahu apa-apa. Jadinya saya kesal dari itu. Saya minta maaf ya para sahabat-sahabat sekalian. Ya dimaklumilah ya situasi kejiwaan pada saat berhadapan dengan orang-orang bebal kayak begitu itu memang beda dengan kita berhadapan dengan teman Kristen yang sedikit agak-agak santun dan juga sifatnya tidak nyerang Al-Quran, apalagi menyerang Allah.
Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Sekali lagi saya minta maaf ketika ada ucapan, ada hal-hal yang kurang berkenan, yaitu karena saya manusia biasa yang belum mampu untuk menahan segala sesuatu yang sifatnya negatif pada diri saya, khususnya di dalam berdebat. Namun saya percaya bahwa waktu akan merubah semuanya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih para sahabat yang telah menemani saya malam ini sampai di sini. Udah pukul 8 menit lagi, pukul 2 ya. Bentar lagi sahur. Terima kasih antum semua luar biasa telah menemani kita berdialog ya. Saya nggak bisa membalas kebaikan Anda semua sahabat-sahabatku, kecuali hanya mendoakan antum semua di dalam sholat agar Allah memberikan hati yang lapang, kemudian kesehatan, panjang umur, bahagia bersama keluarga, dan kembali dipertemukan di jannah bersama dengan orang-orang yang antum cintai dan sayangi. Saya kira begitu ya sahabatku sekalian. Tetaplah dalam naungan ajaran agama Islam dan sebarkan sebisa mungkin sebanyak-banyaknya channel kita ini kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada sahabat, agar mereka mendapatkan edukasi untuk membentengi diri dari ronrongan pemurtadan. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.